Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini merupakan Malam. kebahagiaan lagi nih, kita dapat narasumber yang baru ya, yaitu Ibu Sagita ya. Pertama-tama saya mau kenalin dulu nih Ibu Sagita, saya juga baru kenalan ya. Jadi Bu Sagita itu join di kita, diajak sama Susyung Rudi ya. Beliau ini lahir di Bandung, sekarang tinggalnya di Cilengsi. Pendidikannya luar biasa nih. Sekolah di Maranatha, jurusan kedokteran, lalu ambil lagi di BINUS, kuliahnya hukum, dan kemudian sekarang lagi kuliah mengenai TCM di Nalanda Dharma Usada. Ya, kegiatan Bursa kita sehari-hari itu banyak mungkin yang berkisar di kesehatan, mungkin karena backgroundnya juga dokter ya. Tapi sehari-harinya beliau adalah seorang lawyer, ya. Dan sekarang beliau dengan 4 anaknya yang salah satu umur 23 tahun yang terbesar dan juga kuliah kedokteran loh, ya. Nah, beliau saat ini juga, eee, menjalani atau mendalami, Reiki, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada teman-teman yang masih mau nanya nggak mengenai apa yang ingin diketahui dari Ibu Sagita? Atau Ibu Sagita mau tambahkan? Boleh, boleh. Mhm. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya kan? Mudah-mudahan semuanya selalu berkelimpahan dan berbahagia. Terima kasih, amin. Saya mau sedikit koreksi. Saya dulu ngambil sekolah hukum di Universitas Islam Bandung di Bandung. Kemudian saya ngambil S2 hukum di Universitas 17 Agustus dan sekarang pekerjaan saya banyak. Jadi memang Tuhan itu alam semesta ini memberikan kita banyak sekali hidup ya. Bahkan saya itu mendapatkan pengalaman dan pukulan besar dalam hidup saya itu dari sejak usia saya masih sangat muda sekali gitu ya. Kemudian semuanya yang saya pelajari itu akhirnya mengerucut ke satu titik, walaupun satu sama lainnya saling berbeda ya. Saya sekolah kedokteran, walaupun saya tidak bisa profesi karena pada saat itu saya harus menjalani kehidupan yang jadi seorang ibu dari 4 anak, terus kemudian sekolah juga gitu ya, dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya terima pada awalnya. Menerima kekalahan itu bukan suatu hal yang mudah untuk seorang saya, tapi akhirnya ya banyak sekali gitu ya, Tuhan itu maha baik, alam semesta ini luar biasa, mengerucutkan saya pada satu titik di mana akhirnya semua yang saya temui dalam kehidupan saya itu kita ambil kita ambil, hikmahnya, kita ambil benang merahnya. Oh, ternyata Tuhan ingin saya menjadi ini. Oh, ternyata Tuhan ingin saya seperti ini. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalami, hal-hal yang tidak sesuai gitu ya dengan harapan gitu kan. Nah, sebetulnya cobaan atau penyakit yang kita alami itu adalah cara Tuhan, cara alam semesta membuat kita lebih pintar. Dengan saya harus jadi single parent selama 15 tahun untuk 4 orang anak, mmm, apa namanya, saya akhirnya justru yang tadinya itu adalah musibah, akhirnya jadi berkah. Dari mana saya bisa melihat itu sebagai sebuah berkah dan bisa bertahan selama itu, membimbing 4 orang anak yang umurnya deket-deketan ya, Bu, untuk bisa semuanya sarjana, semuanya punya pekerjaan, dan mereka punya mindset yang, sayang sama ibunya gitu, untuk tidak melakukan hal yang di luar nalar gitu ya, untuk anak-anak sekarang gitu. Eee, itu cara Tuhan untuk mencapai ke sana luar biasa dan satu hal, yang saya melihat, semua kehidupan itu dari satu titik, dulu saya tidak tahu apa itu. Tapi ternyata belakangan setelah saya belajar Reiki, kemudian menggeluti Reiki juga, nah itu
akhirnya sampailah pada apa yang akan saya presentasikan atau saya sharing nih hari ini. Kita ngobrol tentang map of consciousness, atau peta kesadaran. Ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya hanya ilusi, bukan hal yang sebenarnya, gitu. Semua hal yang sama bagi satu orang mungkin bisa menjadi sebuah penderitaan, tapi bagi yang lain itu adalah sebuah pelajaran yang kemudian membuat dia upgrade. Jadi prinsipnya adalah pada saat Tuhan memberikan kita sesuatu yang tidak enak, artinya itu saatnya kita upgrade. Kalau dari pengalaman saya pribadi sendiri seperti itu. Salah satunya adalah sekarang saya sekolah di Nalanda, itu adalah bagian dari upgrade diri saya juga. Apa namanya, ya tadi, pada saat ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya merasa saya perlu upgrade. Jadi akhirnya saya merasa, "Oh, ya saya harus harus ngambil sekolah lagi," dan akhirnya saya sekolah lagi, ketemu sama Pak Rudi, ketemu sama teman-teman. Alhamdulillah ya. Baik, oke saya akan mulai. Jadi Map of Consciousness ini diperkenalkan oleh Sir David R. Hawkins, MD, PhD. Beliau adalah seorang psikiater. Ini saya loncat dulu ya, ininya slide-nya. Sebelum saya jelaskan lebih detail. Nah, ini dia. Beliau adalah seorang psikiater Amerika, beliau adalah peneliti kesadaran dan guru spiritual. Beliau juga terkenal karena karyanya mengenai peta kesadaran yang diuraikannya. Ini kalau mau cek bukunya, Power versus Force, ini bagus sekali. Mengeksplorasi tingkat kesadaran manusia dan dampaknya terhadap perilaku pribadi maupun kolektif. Jadi Dr. Hawkins ini juga menulis beberapa buku yang lain ya. Ini kayak trilogi ya, kayak serial gitu. Dari mulai Power versus Force yang bicara tentang level kesadaran yang di bawah, kemudian the Eye of the Eye dan Letting Go. Ini semakin naik ya. Ajaran-ajaran ini memang punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap banyak orang yang mencari pertumbuhan spiritual dan kesadaran diri. Nah, oke. Baik, kita akan mulai dulu. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kalau kita bicara tentang satu hal yang nggak bisa dihindari dalam hidup kita, contoh begini, penyebab sakit. Kalau kita bicara penyebab sakit, pola hidup bisa kita atur, pola makan bisa kita atur. Yang tidak bisa kita atur adalah stresor, sesuatu yang membuat kita stres. Dari rumah berangkat masih happy, di jalan ketemu satu yang menyebalkan, mulai kita stres. Sampai kantor ada sesuatu yang menyebalkan, tambah stres. Seperti itu ya. Di mana stresor ini bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan tidak bisa diduga. Dan biasanya orang-orang yang punya penyakit masalah dengan lambung nih ya, akan sering sering ketemu ini dan akan sering kumat gitu ya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang stresor, stresor ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita prediksi. Tapi lucunya, pada individu yang berbeda, itu efeknya yang berbeda. Ada yang jadi stres, ada yang jadi tidak stres. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apa sih yang membedakan sehingga efeknya berbeda? Di sini ada dari somato, ada dari psikologisnya, ada dari sosialnya, ya, dan dari spiritualnya. Oke, saya akan next ke next slide. Nah, dan stres ini nggak main-main gitu. Kebanyakan orang itu lebih berpikir untuk bagaimana saya mengupgrade kehidupan saya gitu ya. Tapi mereka justru melupakan hal yang paling penting, kesehatan ya. Padahal sebetulnya kalau di Reiki sendiri, kita akan melakukan pembersihan itu dari mulai cakra paling bawah sampai cakra paling atas. Dan yang dikejar sebetulnya kalau kita bicara pembersihan cakra, itu kita berbicara tentang kesehatan organ yang ada di sekitar cakra itu dulu. Baru kita membicarakan tentang magnet ya, magnet dari cakra tersebut untuk menarik apa? Contoh, 3 cakra terbawah itu untuk menarik keberlimpahan finansial misalkan ya, untuk sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme survival atau mekanisme bertahan hidup gitu ya. Ya bicara tentang sesuatu yang sifatnya duniawi lah ya. Nah, tapi bukan hanya itu, sebetulnya kalau kita mau mengukur bagus tidaknya gitu ya, magnet kita terhadap apa yang kita inginkan, itu kita bisa mengukur dari sehat tidaknya organ di sekitar cakra itu, sebetulnya seperti itu. Nah, ini jadi nyambung satu sama lainnya. Kalau kita bicara lagi tentang stres, stres ini akan mempengaruhi banyak sekali hal di dalam tubuh kita atau organ di dalam tubuh kita. Dari mulai otak, kemudian jantung dan saluran darah, kemudian persendian dan otot ya. Bahkan untuk Dr. David R. Hawkins sendiri, beliau mengukur kesadaran seseorang itu dari ketegangan ototnya.
menggunakan metode kinesiologi. Jadi beliau akan mengukur kesadarannya, dan bahkan dengan kinesiologi ini kita juga bisa mengukur ya. Misalnya nih, kita lah datang nih ke toko obat gitu ya. Terus kemudian kita cari sesuatu satu suplemen gitu. Kira-kira ini suplemen cocok nggak untuk kita? Nah, dengan si kinesiologi ini ya, sayangnya saya tidak bisa menjelaskan atau mempraktekannya ya, tapi dari yang saya baca gitu ya, beliau itu bisa, dari kinesiologi ini kita bisa menentukan ini cocok nggak untuk tubuh kita, gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ya, jadi, tubuh kita itu akan merespon banyak hal yang terjadi pada kita, termasuk terutama stres ya. Nah, termasuk, daya tahan tubuh kita, terus kemudian kulit kita juga akan terpengaruh pada saat kita stres, kemudian pencernaan, dan sistem reproduksi. Ya, jadi banyak sekali lah jeleknya daripada bagusnya gitu ya. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang TCM ya, nah ini dia. Contoh begini, kadangkala, kita berpikir kita ini baik-baik saja gitu ya, dengan apa yang dengan kepribadian kita. Padahal kepribadian kita itu akan menentukan penyakit kita. Saya ngobrol dengan beberapa orang teman, ada orang yang cenderung memiliki benjolan, baik itu tumor, jinak, ganas, sampai kanker. Itu punya kepribadian tertentu, punya benang merah yang hampir sama gitu ya. Nah, ternyata setelah saya belajar TCM, wah itu luar biasa sekali sih memang. Jadi ternyata nih ya, pada saat kita marah itu akan mengganggu liver, akan melukai hati kita. Kemudian pada saat kita sedih ya, melankoli gitu ya, itu akan mengganggu jantung kita ya. Sementara kebahagiaan yang berlebih juga bisa mengganggu jantung kita. Kemudian kalau kita bicara lambung earth ya, untuk simbol di TCM-nya, di wusingnya itu adalah bumi ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang bumi ini, kita akan bicara tentang grace ya, terus kemudian accepting, balance, kedamaian. Nah, ini lebih ke pemikiran. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan mikir, suka overthinking, itu pasti lambungnya bakal kena. Kalau kita terlalu happy berlebihan ya, itu jantungnya bakal kena. Kalau kita marahnya berlebihan, marah ini nggak harus selalu meledak ya. Marah ini artinya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ini kita bicara level kesadaran. Jadi maksudnya begini, pada saat kita menghadapi suatu stresor dalam hidup, kita itu merasa marah. Padahal orang lain mungkin menghadapi hal yang sama, belum tentu akan merasa marah. Nah itu. Jadi marah ini bisa yang meledak, bisa yang dipendam menjadi dendam, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang paru-paru, itu kita bicara tentang rasa sedih. Orang yang kebanyakan sedih biasanya daya tahan tubuhnya juga jelek. Biasanya dia juga punya masalah dengan yang berhubungan dengan sistem paru-parunya dia gitu ya. Karena tadi kesedihan akan melukai paru-paru. Sementara kalau kita bicara tentang ketakutan, ya, orang yang hidup dengan ketakutan atau terlalu banyak takut itu akan melukai ginjalnya dia. Nah, ini kalau dari sudut pandang TCM, artinya apa? Kita bicara tadi tentang stres, stres itu munculnya dari mana? Dari sudut pandang, ya. Cara pandang menimbulkan stres, stres menimbulkan emosi, emosi menimbulkan luka pada organ, ya. Nah, jadi artinya ujungnya kita akan sampai ke titik di mana kita mengalami sakit, seperti itu ya. Oke, saya geser dulu. Nah, oke. Jadi kalau menurut Dokter David R. Hawkins ya, stres ini merupakan produk dari kesadaran. Stres ini dihasilkan dari sudut pandang kita dan dari apa yang kita pikirkan, serta dari sikap juga keyakinan kita. Jadi kalau kita bicara tentang sumber stres itu nggak di luar. Apapun hal yang sama, tadi saya sudah bilang di awal bahwa hal yang sama bisa terjadi pada banyak orang. Tapi respon dari orang tersebut ya, dari dalam diri orang tersebut itu tidak akan sama, belum tentu sama, gitu ya. Jadi artinya stres ini sebagai buah dari suatu situasi, kita menghadapi situasi, kemudian buahnya jadi stres. Itu adalah tergantung dari kesadaran kita. Jadi stres adalah produk dari kesadaran. Ini menurut Dr. David Hawkins, dan kita sharing karena di sini sesinya sharing. Bagi saya pribadi juga, selama saya menjalani petualangan hidup saya yang luar biasa ini juga memang betul gitu. Ada hal yang sama membuat saya marah dan sekarang tidak gitu. Oh ternyata kesadaran yang berubah sehingga efeknya pun berbeda. Nah, dan tidak ada jalan keluar dari stres di dunia ini karena stres itu diciptakan sama diri kita sendiri.
Stres menimbulkan penyakit. Stres menimbulkan gangguan dalam hubungan sosial kita dengan orang. Dan stres ini diciptakannya sama diri kita sendiri, sama kesadaran kita sendiri gitu. Nah, terus kelegaan ini juga muncul dari pemahaman yang sebenarnya dan apa yang menggembirakan bagi satu orang bisa melemahkan bagi orang lain. Jadi halnya sama tapi respon orangnya beda, efeknya pun akan berbeda. Seperti itu. Kemudian ini dari buku Power versus Force dari Sir David R. Hawkins ini. Tingkat kesadaran seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon stres. Hawkins menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin mereka cenderung mampu mengatasi stres dengan lebih efektif. Karena mereka memiliki pemahaman yang lebih luas tentang realitas. Dan memiliki kontrol terhadap yang lebih besar ya, atas respon mereka terhadap situasi stres. Jadi kontrol ini adalah bicara tentang pemahaman ya, dan kontrol atas respon. Respon apa yang akan kita berikan terhadap sesuatu yang terjadi. Kembali lagi, semuanya ini berasal dari dalam diri kita. Di pertemuan sebelumnya kita sempat ngobrol bahwa ada yang bertanya begini, ya tapi kalau saya datang ke tempat orang, terus orangnya begini, terus gimana dong? Nah, orang ini adalah suatu kenyataan, suatu keadaan. Ya, sikap dia, ucapan dia, perbuatan dia itu adalah suatu keadaan yang di luar diri kita. Kesadaran kita akan menentukan respon apa yang akan kita berikan, yang kita rasakan, marahkah, sedihkah, takutkah, senangkah, gitu ya. Pada saat kita melihat sikap atau perbuatan dari orang ini, kembali lagi, nggak akan sama. Ada orang yang melihat dia, contoh begini, ada orang ngasih uang, ya, suka ngasih uang, suka traktir teman-temannya gitu. Satu orang bilang bahwa, ih baik banget loh dia tuh kerjanya traktir aja, terus dia kalau datang tuh segala dibawa, gitu ya. Tapi bagi orang yang lainnya itu akan meresponnya berbeda lagi. Ah banyak gaya itu, uangnya juga cuma segitu-gitunya. Ah gitu. Jadi kalau kata orang Jerman ya itu HD goreng diomongkan katanya. Baik buruk itu tetap kita diomongin gitu. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat jelek tetap diomongin. Jadi parameternya nggak boleh dari orang lain tapi harus dari dalam diri kita Jadi sendiri. kita Saya melakukan ini karena saya mau, karena saya happy melakukan ini. Hidup itu adalah untuk bahagia. Bahagia itu bukan karena orang lain, tapi karena kesadaran kita sendiri, karena diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke, kita masuk ke petanya. Nah, ini dia nih peta. Ini peta kesadaran yang sudah ini berhubungan sama stres ya. Jadi di peta kesadaran Hawkins itu ada dua, di power versus force. Yang dibilang force itu adalah yang di bawah 200. Ini kalau lihat di sini ya, nah ini ada 200 kan. Ada mhm, 200 ini power yang warna hijau ya. Dan ada 200 ke bawah yang di bawah 200 ini adalah force. Force itu artinya maksudnya begini. Pada saat kita itu menghadapi situasi, sorry ini berisik sekali di sini maaf ya. Pada saat kita menghadapi satu situasi itu kita apa namanya harus mengeluarkan effort ya force harus ada daya gitu yang apa namanya akan menekan kita gitu ya menekan kita dari luar kemudian kita juga berusaha menekan itu keluar gitu ya ini benar-benar kehidupan yang benar-benar penuh dengan perjuangan atau justru tidak berjuang sama sekali ya contoh begini oke saya coba jelaskan mohon izin nah, oke sebentar ya. Nah, ini yang paling bawah ini udah saya terjemahkan, malu atau shame ya. Nah, ini adalah perasaan yang penuh putus asa, terus menempatkan merasa menderita, merasa. Jadi penderitaan itu hanya rasa yang kita buat sendiri sebetulnya. Karena keputusan untuk merasakan derita atau menganggap ini adalah saya gitu. Oh, ini adalah kehidupan yang harus saya jalani dan kemudian saya apa namanya harus berbuat apa misalkan ya. Karena nggak mungkin gitu, nggak ada sama sekali yang bisa kita lakukan. Ya nggak ada sama sekali yang bisa kita berikan efeknya terhadap komunitas itu nggak ada ya. Bahkan seseorang yang sakit tidak bisa bergerak sama sekalipun sebetulnya kondisi dia itu menggerakkan sekitarnya, menggerakkan alam semesta. Contohnya, saya kasih contoh. Ada seseorang yang sudah dia terbaring, tidak bisa bergerak sama sekali di rumah sakit. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya, teman-temannya yang jarang sekali menggerakkan dirinya atau tubuhnya
untuk keluar dari rumah datang ke tempat dia, itu ikut bergerak, menjenguk, ya. Jadi tanpa dia sadari, kondisi dia ini menggerakkan alam semesta dan menggerakkan sekitarnya, gitu ya. Jadi kalau kita berada pada level kesadaran malu dan merasa putus asa, menderita, tidak bisa bergerak, kayaknya saya udah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ini semuanya tembok, saya sudah tidak bisa bergerak. It's nonsense menurut saya. Gitu ya. Karena apa? Karena itu semuanya adalah produk dari kecemasan dan depresi kita sendiri gitu ya. Pikiran kita sendiri dan menimbulkan kecemasan serta depresi, rasa putus asa ini. Nah, dia memiliki angka ya. Jadi Hawkins ini memberikan nilai, memberikan poin ya bagi setiap emosi, setiap level kesadaran itu dengan angka. Nah, untuk malu atau putus asa ya, ini untuk rasa shame ya kalau di bahasa Inggris itu ada di angka 20. Kemudian guilt di angka 30 ya. Jadi hidup itu hanya diisi dengan rasa bersalah, rasa bersalah, rasa bersalah ya. Nah, kemudian apati. Sementara apati ini adalah kayak orang tuh bilang, "Ya udahlah saya mah pasrah aja." Nah, itu contohnya ya. "Ya udah deh saya mah pasrah aja." Sebetulnya kepasrahan dia ini bukan karena dia berserah diri, tapi karena dia merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini juga masuk ke kategori ya, kesadaran yang di bawah 200 tadi, yang force ya. Nah, ini di angkanya 50. Nah, dia dan orang-orang seperti ini selalu terjebak dalam pola pikir yang negatif. Untuk yang tadi sebelumnya ya, guilt ya atau rasa bersalah, ini adalah orang-orang yang kurang percaya diri, ya kan. Terus udah gitu dan pada dasarnya dia tidak percaya dengan adanya satu kekuatan yang besar di luar sana yang akan membantu dia atau sudah mengaturkan jalannya untuk dia ya. Jadi kalau ada bilang saya pasrah aja, saya mah gimana Tuhan aja. Sebentar, coba dianalisa lagi. Itu bentuk dari keputusasaan, bentuk dari rasa tidak percaya diri dan tidak percaya sama sama suatu kekuatan besar di luar sana atau gimana ya. Kemudian duka, grief ya. Grief ini kita terjebak dalam kesedihan yang mendalam biasanya pada saat kita kehilangan seseorang yang kita sayangi atau misalnya kehilangan sesuatu yang penting untuk kita ya dan terus kita berlarut-larut di sana. Saya punya seorang teman yang dia itu usianya pada saat itu baru 33 tahun, belum menikah, dia pacaran 10 tahun. Kemudian tapi si pacar ini kemudian nikah sama orang lain ya. Dan dia selalu bilang gini, "Saya jadi istri kedua nggak apa-apa, yang penting dinikahin sama si AA," katanya. Saya mah mau nunggu AA. Kita teman-teman ya berusaha untuk memperkenalkan dia sama banyak orang gitu ya. Karena dia ini orang yang brilian lah ya, seorang perempuan yang cantik dan pinter gitu. Karirnya pun bagus. Tapi apa yang dilakukan, dia memilih untuk menunggu si kekasihnya yang sudah jelas gitu. Dia sudah memilih orang lain daripada dirinya. Apa yang terjadi kemudian, dia terus berkabung gitu ya. Apa yang terjadi kemudian 1 tahun setelah menikahnya si pasangannya ini, dia kemudian terdeteksi ada kanker payudara dan pada saat itu baru stadium 2B kalau nggak salah. Dan beliau ini bisa diangkat, masih bisa diangkat. Tapi dia bilang gini, "Saya takut AA nanti balik lagi sama saya," katanya. Tapi sayanya udah nggak sempurna. Jadi saya mau nunggu aja dalam kondisi seperti ini. Dan akhirnya 1 tahun dia berjuang, kemudian dia meninggal. Artinya apa? Artinya ya tadi, pada saat Tuhan itu gini loh, kalau kita di jalan, ya di jalan kita lihat mau mau ke satu tempat, itu kita lihat petunjuk jalan berbentuk tulisan kan. Nah, tapi kalau dalam hidup, itu petunjuk jalannya bisa berupa sakit, petunjuk jalannya bisa berupa perpisahan, petunjuk jalannya bisa berupa, misalnya ya, kebangkrutan atau kehilangan gitu ya. Jadi, kita harus melihat itu sebagai petunjuk jalan. Nah, tergantung orang ini akan melihat itu sebagai petunjuk jalan atau tidak, tergantung pada apa? Kesadaran kembali lagi. Kasusnya teman saya pada saat sudah dikasih petunjuk satu sama Tuhan, dikasih lagi 2 masih juga dia tidak mau lihat jalannya. Dia masih saja berdiam di titik yang sama, di rel yang sama dan hasilnya ya sudah gitu mungkin takdirnya dia juga ya. Terlepas dari itu semua, tapi ya kita bisa belajar dari situasi yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Seandainya kesadaran dia berada di kesadaran yang lebih baik, mungkin saya masih bisa, eee, get along sama sahabat
Ya ini dia sahabat saya soalnya. Dan saya itu merasa helpless ya pada saat itu karena saya tidak bisa bantu dia. Saya tidak bisa tolong dia, saya tidak bisa encourage dia, saya tidak bisa berbuat apapun, dia kekeh sama maunya dia. Menyaksikan dia tenggelam sedikit demi sedikit itu bukan hal yang gampang gitu ya. Eee, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Baik, kita masuk ke, takut, fear. Ya, ini adalah selalu, menempatkan diri menjadi korban. Jadi pada saat kita playing victim, ya, banyak orang tuh apalagi kalau kita lihat sosmed sekarang orang-orang yang suka playing victim ya. Playing victim ini sama dengan kita menyampaikan frekuensi atau vibrasi kepada alam semesta, bahwa kita adalah korban. Sehingga Tuhan itu akan selalu alam semesta itu akan selalu, menempatkan kita menjadi korban dari keadaan. Jadi apapun ucapan adalah doa, ya. Eee, Ucapan adalah niat yang tersembunyi dan kita tidak sadar bahwa doa yang tidak kita sadari itu lebih sering kita ucapkan dibandingkan doa yang kita lakukan pada saat kita ibadah. Kita bilang bahwa, "Aduh gimana ya, saya sih orangnya segini adanya." Kita tidak sadar bahwa kita sedang mendoakan diri kita gitu, kita sedang mengafirmasi, kita sedang menyampaikan vibrasi tersebut dalam frekuensi tertentu kepada alam semesta sehingga itu kemudian kembali kepada diri kita gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang, takut ya, rasa takut, playing victim, menempatkan diri sebagai victim gitu ya, itu banyak hal. Jadi nggak selalu seperti yang kita bayangkan yang namanya playing victim itu adalah misalkan pasangan gitu ya, dan dia yang sekarang lagi rame tuh tentang Kurnia Mega pemain sepak bola kan, di mana istrinya ini bilang katanya alasan perceraian dia adalah karena, apa namanya, suaminya pernah selingkuh 9 tahun yang lalu gitu. Sehingga menjadi pertanyaan banyak orang, "Kok kamu baru tinggalin sekarang? Pada saat suamimu sakit dan miskin gitu. Kenapa nggak dulu pada saat suami kamu lagi jadi kiper timnas?" Gitu kan. Padahal selingkuhnya juga dulu gitu kan. Akhirnya jadi hal-hal yang, seperti itu gitu. Dan dia itu, dengan playing victim seperti ini gitu ya, ini akan membuat alam semesta itu menjadikan dia the real victim gitu. Jadi, hati-hati dengan ucapan kita, pola pikir kita, kesadaran kita ya. Karena terkadang yang, di fear ini tricky, kesadaran yang cukup tricky ya. Tanpa kita sadari kita melakukan itu gitu. Ya, oke. Ini dia angkanya di 100, kemudian kita naik, di sini ada, apa namanya, desire. Desire ini adalah ketergantungan kita terhadap, sesuatu ya. Jadi bukan kita menginginkan sesuatu, bukan. Lebih ke kayak kecanduan pada rokok, kecanduan pada, obat-obatan tertentu, atau misalnya sederhananya gini, "Duh saya nih kalau mau presentasi, saya kalau nggak minum kopi kayaknya, nggak enak," gitu, atau nggak ini gitu, nggak apa namanya, nggak confidence atau kayak ada yang kurang gitu. Nah, pada saat kita, craving to something gitu ya, atau sama seseorang gitu ya, eee, kita harus aja ada dia, atau kita tuh harus aja, dengan sesuatu ini. Nah, itu juga ada di level kesadaran yang force ya, yang rendah. Yang angkanya hanya 125. Kemudian amarah. Amarah ini adalah, ya tentunya ya, ini bicara tentang pelaku kekerasan biasanya sih ini pairing antara amarah dengan, apa namanya, apati ini suka suka sepasang ya biasanya ya. Oke, orang yang amarah ini, ya itu tadi, yang tadi saya sudah contohkan, bahwa kita melihat sesuatu tuh bawaannya marah gitu. Orang lain tuh nggak marah gitu dengan itu, tapi kok kita marah gitu. Ya contoh aja nih yang sedang terjadi sekarang, ada kendaraan yang berisik gitu knalpotnya di luar. Nah, mungkin ada orang yang menganggap itu keren, sebagian orang lagi menganggap itu, biasa saja. Ada lagi yang menganggap itu, ganggu banget," kan gitu. Jadi, kita bicara tentang amarah ini juga adalah suatu level kesadaran yang tanpa kita sadari itu tuh jadi pola pattern ya di dalam diri kita yang tidak pernah kita geser gitu. Oke, dan ini cenderung bermusuhan. Kita selalu negative thinking, ketemu orang salah ngomong sedikit, mungkin orang ini hanya bercerita atau hanya menyapa, tapi kita menangkap itu sebagai, "Kok gini sih?" Nah, gitu tuh. Ya kan, "Kok gini sih?" Padahal dia kenapa sih kalau kita cerna aja gitu, misalnya anggaplah begini, ada seseorang bilang, "Oh, saya begini 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 begini." Eee, Kita menangkapnya itu sebagai, "Oh, iya." Tangkap aja apa yang dia bicarakan, "Oh, ya, anggap saja itu iya." Sudah selesai. None of our business, bukan urusan kita, tidak perlu juga kita men-judge dia, dan ya sudah gitu.
lewat saja gitu ya. Nah, tapi kebanyakan orang akan berasumsi pada saat menemukan sesuatu. Contoh, ada teman kita misalnya bilang, "Iya, aku mah," misalnya, "apa sih, aku sih cuman karyawan biasa," gitu kan. Jadi ya kayaknya nggak bisa untuk begini, padahal kita tahu dia seperti apa, kemudian kita menanggapi itu dengan sesuatu yang, "Kayaknya nggak gitu deh." Tapi kan gini, nah, kita boleh boleh menganalisa sesuatu, tapi ada batasnya. Sampai satu titik di mana, oh oke, ya udah itu dia memang seperti itu gitu ya. Bukan menyimpan itu dan mengolah itu informasi tersebut menjadi suatu dengan level kesadaran yang rendah tadi ya, sehingga menimbulkan suatu masalah di emosi kita dan kemudian akan melukai organ kita, kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, kemudian ini 175, ini pride ya, pride. Jadi kalau orang penuh kebanggaan, artinya begini, saya bangga kalau saya tinggal di sini, saya bangga kalau saya begini, saya bangga kalau saya begini. Semua kebanggaan yang berasal dari luar diri kita, itu masuk ke level kesadaran yang nih 175. Di mana, kita itu membuat, parameter bukan dari kebahagiaan yang ada dalam diri kita, tapi tuntutan dari lingkungan sosial kita. Contoh, aduh kalau misalnya, saya contoh ya, ini ada beberapa orang yang saya perhatikan, itu mungkin caranya mereka dan saya memahami itu sebagai cara mereka gitu ya. Tapi saya menangkap sesuatu gitu ya. Contohnya begini, kalau saya melahirkan anak, nggak di rumah sakit tertentu, itu kayaknya, apa namanya, kayaknya teman-teman saya di sana, jadi saya harus di sana, gitu. Dia merasa itu ada suatu kebanggaan yang hilang atau ada suatu nilai yang berkurang pada saat dia tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Parameternya siapa? Parameternya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terlepas dari beda hal ya kalau misalkan begini, memang karena di sana, fasilitasnya lebih lengkap dan dia membutuhkan fasilitas tersebut, itu beda cerita ya. Nah, seperti itu. Ini seringkali terjadi, saya sering lihat juga, oh iya, oke. Kita pahami, ya sudah gitu, itulah dia gitu. That's it. Tapi ada beberapa orang juga yang menganggap, ya ini kalau obrolan kantor ya, biasanya tuh mereka bilang, "Wah, banyak gaya banget sih. Orang cuman begini doang, kenapa sih harus di situ, di sini juga bisa." Gitu kan. Nah, eee, yang orang ini yang menilainya juga dia punya level kesadaran yang kita mungkin sudah bisa prediksi, begitu pula yang ini. Dan kita ada di tengah-tengah, nah ini dia, keputusan kita untuk berada di level kesadaran yang mana, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau sudah masuk ke level 200, ini merupakan ambang batas akuntabilitas diri dan efikasi diri ya. Ini masuk ke, keberanian ya, di mana kita sudah mulai positif, produktif ya. Dan level 200 ke atas, ini segala sesuatu sudah tidak lagi based on orang lain atau sesuatu yang di luar kita. Semuanya adalah karena kita mau, kita suka. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh pilih sekolah, kalau zaman dulu tuh kita harus jadi dokter, jadi, apa namanya, insinyur gitu ya. Kalau anak zaman sekarang beda. Kita kalau misalnya mau nyekolahin anak, dites dulu nih, apa minat bakatnya di mana, ya kan? Nah, ini adalah cara yang menurut saya luar biasa ya. Kenapa? Saya memang sempat berantem sama ibu saya perkara ini, karena bagi orang tua saya yang orang zaman dulu, anak itu cuma boleh jadi insinyur atau jadi dokter. Tapi kalau buat saya akan ukur dulu bakatnya, minatnya, baru saya sekolahin anak saya di sana gitu. Nah, eee, apa namanya, kita bicara tentang tadi ya, minat bakat ini kan membutuhkan keberanian untuk kita menghadapi, situasi di sekeliling kita pada saat kita menjadi seseorang yang berbeda karena kita lebih bahagia menjadi orang seperti itu, bukan karena meteran orang lain gitu. Eee, oh yang keren itu kalau misalnya Anda punya A, B, C, D, tapi untuk punya A, B, C, D Anda menyiksa diri sampai kerja siang malam, banting tulang dan lain sebagainya untuk pride ya, yang tadi tuh yang 175, itu beda dengan keberanian. Pada saat Anda berani menjadi diri Anda sendiri, menjadi produktif sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya, dan, kemudian juga berpikir positif ya terhadap sekeliling Anda yang mungkin punya judgement atau sifatnya judgmental ya. Jadi dia ngejudge Anda seperti A, B, C, D dan lain sebagainya gitu ya. Dan Anda berani memiliki courage untuk, menjalani pilihan Anda sendiri. Nah, oke, selanjutnya kenetralan. Ini kita bicara tentang, apa namanya, kita sudah dapat memutuskan sikap ya. Ini berbeda dengan yang tadi dibawa apati.
Kalau kenetralan ini kita menerima keadaan ya, apa adanya, ya kan, Dan tapi tetap kita produktif. tapi tetap produktif, betul, Kak, betul. Jadi beda, bukan yang kita, tenggelam, tapi kita melihat situasinya, segala mengukur ya, kelebihan apa, keterbatasan apa, dan kemudian berjalan dalam koridor kita sendiri. Hmm. Nah, lebih ya. Jadi, apa namanya, beda. Kalau tadi itu pasrah itu kan kita jatuhnya, menyerah ya, lebih ke putus asa gitu. Sementara kalau kenetralan ini kita justru melakukan itu atas dasar sesuatu yang memang sudah kita tahu, atas dasar diri kita sendiri, bukan, karena kita jadi, jadi korban dari keadaan, tapi karena kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti itu, beda ya. Dan Oke, netral kemudian kayaknya kita lebih mengontrol diri kita ya. ya Jadi betul, lebih, apa ya, lebih dewasa gitu ya, lebih ya mateng ya. betul. Betul, betul. Itu juga betul. Jadi kalau kita bicarakan, perbedaannya itu sebenarnya simpel banget antara di bawah 200 dan di atas 200. Kalau di bawah 200 itu kita yang jadi, korban dari Objek sesuatu yang di luar objek, kita, heeh. tapi kalau di atas 200 itu kita yang membuat keputusan untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita jadi subjeknya ya. Ya betul. Seperti itu. Nah, kemudian, keberanian, kenetralan, kemudian ini udah 250 ya, kesediaan ini 310 kita, Kesediaan tuh apa tuh? nah Bersedia. kita ya, jadi kita tuh, willingness ya, Mmm, willingness ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa kesediaan ini kita memiliki rasionalitas dan, kita memiliki diri emosional ya kan, penuh dengan harapan ya. Terus kemudian, diri emosional itu dalam arti begini, eee, kita bisa mengontrol emosi kita ya kan, pada saat kita yang tadi, kita menghadapi suatu situasi di mana sebetulnya situasi ini tuh tidak enak, tapi kita bisa bisa, eye view gitu loh. Kita melihatnya seperti burung yang berada di atas melihat secara keseluruhan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh, Dokter David R. Hawkins. Pada saat orang itu akan bisa memiliki kesadaran yang lebih tinggi jika dia melihat segala sesuatunya secara menyeluruh. Nah, maka mmm, dengan kita melihat situasi misalkan ya, saya, contohnya, for example misalkan, ada suatu kejadian yang misalkan kita kena musibah lah ya, anggaplah begitu. Kita kena musibah, tapi kita tidak berada di dalam sebagai korban, ya kan. Kita berada di luar dan melihat situasi tersebut, dan kemudian mencari jalan keluar, atau berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Contoh begini, biasanya kita jadi pemenang, orang yang terbaik, nomor satu dan lain sebagainya, tiba-tiba you are nobody. Kamu tiba-tiba jatuh ya, dan, tidak dianggap lagi sama sekitar kamu gitu. Misalnya seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Nah, maka kalau dalam kondisi penerimaan ini, kita bisa tetap merasa bahagia karena apa? Karena ya tadi, tadi kita sampai di mana sih? Kesediaan ya? Sorry, kesediaan ya, kesediaan. ya, oke, di kesediaan ini kita masih penuh harapan. Kita masih penuh harapan bahwa di balik semuanya ini kita pasti akan mendapatkan satu pelajaran, di mana pelajaran ini pasti akan, membuat segala sesuatunya jadi lebih baik, hidup saya jadi lebih baik. Tadi Kita Tuhan bisa melihat dengan lebih objektif gitu ya? ya, betul, betul. Kita melihat lebih lengkap, Kak. Contoh Mmm, kalau kalau kita lihat ini, Kak, saya duduk di sini, saya akan lihat tulisan SOS kan gitu ya. Tapi mmm, yang duduk di sana nggak lihat tuh tulisannya, ya. Saya pindah duduk nih ke sebelah sini, Kak. Nah, saya bisa lihat nih tulisannya, ingredients-nya dan lain sebagainya. Dan Kakak jadi nggak bisa lihat nih tulisan ingredient, hati-hati, warning-nya, apa segala macam itu tidak kelihatan. Sebetulnya kan masalahnya sama, yang beda apa? Tempat duduk kitanya, kita ngelihatnya dari mana, kan gitu doang. Ya kan? Nah, kita bicara tentang kesediaan, ini juga kita berusaha untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang, penuh harapan ya, di mana kita melihatnya itu dengan penuh harapan, terus kita kooperatif dengan keadaannya, kita berusaha menyadari bahwa secara rasional ya,
bahwa, oh ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi dalam hidup saya, ya kan, dan, tidak ada badai yang berlangsung terus-menerus, yang tidak berlalu. Dan, apa, laut yang penuh badai akan menghasilkan pelaut yang handal. Nah itu, kalau kalau kita berpijak pada quote itu kan seperti itu ya. Bisa Tapi berpikir susah ya, mhm, susah kita susah kenapa? loh, susah ya buat kita apa, bisa punya kesediaan itu. Nah, sebetulnya semua Biasanya orang kalau udah happen ke kita tuh, keluar dari itunya sehingga, eee, itu keluar dari apa ya, situasi itu mhm, dan istilahnya keluar dari hutan supaya bisa ngelihat, apa, overview yang lebih besar itu nggak gampang ya, butuh keberanian, betul, butuh kenetralan, butuh butuh kenetralan. nah, kan, ini makanya ini semua pada saat kita sudah ada di level 310 berarti kita sudah punya keberaniannya, kita sudah punya kenetralannya dan tinggal kita tambahkan dengan kesediaan ya kan seperti itu. Oh, Jadi, berarti eee, kalau kita udah punya yang di atas, yang di bawahnya pasti kita punya ya? sudah pasti kita punya, sudah Mhm, karena kita tidak akan bisa naik. Jadi gini, saya kemarin sempat, ngobrol juga sama teman saya yang juga mempelajari hal-hal seperti ini gitu ya, terus dia bilang begini katanya, nggak bisa. Banyak orang yang berusaha secara instan untuk jumping, naik, loncat gitu kesadarannya dari mana, naik, loncat, teng, ke atas gitu. Itu tidak bisa. Kita harus bertahap, dari mulai kita memperbaiki dulu disiplin diri, kemudian kita mulai menerima segala sesuatunya dengan tersenyum, kemudian kita, berusaha untuk diam dulu, tidak bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi di depan kita, ya kan. Kemudian kita berusaha untuk diam, tenang, ibaratnya gini, kita lagi pulang dari suatu tempat, Kak, terus udah gitu baju nih udah penuh keringet ya, udah nggak enak, lengket, badan lengket, perut lapar ya kan, ngantuk pula, tapi rumah masih jauh. Mau tidur nggak bisa, ganti baju nanggung, mau mandi di mana gitu loh. Nah, kan itu kan pasti akan membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Dalam situasi yang seperti itu, kita bisa tetap bertahan, ya tadi, tetap tersenyum, tetap melihat segala sesuatunya dengan positif gitu loh, Kak. Nah, ini pada saat kita bersedia ya, eee, untuk kooperatif dengan keadaan secara sadar dan menggunakan rasionalitas kita, ya maka itu akan bisa terjadi. Sekali lagi nggak bisa jumping, pasti akan mhm. bertahap. Dari Ini yang tadinya terus-menerus harus latihan kesadaran kayaknya ya? betul 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 betul, Kak. Kan ini kayak gini ya, kita Mengingatkan diri untuk sadar gitu ya, Bu, ya? betul betul betul. Mengingatkan diri untuk stop stop. Mmm, Kata kuncinya itu adalah stop. Karena pikiran kita itu kan sepersekian detik akan merespon apapun yang terjadi kan. Stop, mmm, stop mmm, aja, berhenti aja. Kan kalau meditasi juga begitu ya sebetulnya, kita kan berhenti, nah, dan meditasi itu kan nggak hanya melulu yang kita tahu sambil duduk, kemudian apa, mengatur nafas, diam, berlama-lama, nggak harus begitu juga kan. Ada, meditasi yang bisa kita sambil nyetir, ada yang kita sambil di jalan gitu kan, terus ada yang bisa sambil berjalan, meditasi itu bahkan. Nah jadi, kalau kita bicara tentang, tadi, apa namanya, bagaimana caranya ya tadi, paling mudah itu adalah dengan stop, satu kata aja stop. Begitu mmm, kita merespon sesuatu, stop stop stop. oke. Dan pastikan tersenyum. Mmm, Saya pengen nih senyum teman-teman ya, penting ya? Tersenyum itu ngebantu ya, kalau kita ingat untuk senyum, ngebantu ya? kalau di Qigong atau di Qigong itu semua yang kita lakukan itu harus sambil tersenyum. Jadi pada saat kita, latihan jurus, pada saat kita meditasi, yang nggak boleh lepas itu adalah tersenyum. Wow, Jadi harus ingat selalu nih teman-teman, kenapa? iya inget nih teman-teman. Nah, betul. Jadi gini, eee, kalau kita coba pegang dada kiri kita ya, dipegang, terus kita tutup mata, terus kita tarik nafas, sambil tersenyum. Kita akan masuk ke satu level ya,
di mana kita akan merasa lebih baik. Definisi lebih baik ini banyak, ada yang lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman, ya macam-macam ya, tapi yang pasti lebih baik. Kuncinya satu, kita bisa pegang dada kiri kita tapi kita nggak tersenyum, dan kita juga mengatur nafas, efeknya beda dengan pada saat kita paksa untuk tersenyum. Itu jauh lebih baik. Energi alam semesta yang akan kita tarik, mau di Reiki, mau di Qigong, itu akan jauh lebih baik. Energinya positif, energi yang terbaik dari alam semesta. Gitu. Karena itu yang kita pancarkan juga ya. Betul sekali, betul sekali. Kan jantung Jadi kita alam ini semesta merespon juga jadi ya. betul. Nah, itu nanti ada ya. Jadi ini saya tambah lanjut dulu ya. Selanjutnya ada di level penerimaan. Tadi kita sudah bersedia berada di dalam situasi itu, kemudian kita menerima keadaan tersebut, kemudian kita reasoning ya. Alasan ini sebenarnya bukan alasan membuat alasan, bukan ya. Ini karena terjemahannya begini nih. Reasoning sebenarnya ini 400 levelnya, bahwa Reasoning. ya kita sudah bisa mengerti gitu. Ya itu yang kita bahas kemarin ya di minggu yang terakhir itu, Kak. Jadi orang itu melakukan sesuatu atau memilih untuk melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Dan kita berusaha untuk mengerti alasan orang melakukan itu. Eee, Tidak semua juga hal, misalnya gini, kita tidak punya kewajiban untuk memperbaiki seluruh alam semesta dengan cara kita ngomongin dia, kita nyuruh-nyuruh dia, atau kita ngawasin dia gitu ya, enggak juga gitu. Kita cukup membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aliran air. Makanya suka dibilang gini, ada perkataan seperti, "Yang penting sudah saya kasih tahu, perkara kamu mau nurutin apa enggak itu pilihan kamu." Kan gitu tuh, ya. Jadi, kita berada di, apa namanya, kondisi di mana Menjaga diri ya. Itu ya betul, menjaga diri kita jadi ya. betul betul betul. Dan, reasoning, kita mengerti alasan dari segala sesuatu yang terjadi dalam, Hmm. sekitar kita, di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Kita Hmm. punya, apa namanya, tidak perlu kita yang, repot-repot gitu ya untuk makan gini, ada orang-orang yang merasa kalau nggak dengan cara saya, itu nggak akan benar gitu. Hmm. Nggak bisa gitu, harusnya gini, kan gitu tuh. Ada tuh yang gitu-gitu tuh, Kak. Dan kita nih, apalagi ibu-ibu biasanya, anak kita tuh harus cara kita gitu, kalau nggak cara kita tuh kayaknya nggak, aduh nggak akan benar gitu, aduh nanti penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, overthinking, ya nggak sih? Coba deh yang punya anak. Kalau kita udah terikat oleh apa yang seperti itu tanpa kita sadari ya. Sebenarnya Iya, itu betul. jadi kesadaran kita jadi turun ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita bicara di sini level kesadaran ini nggak akan stabil terus, misalnya ya, kita Oh, oke. reasoning reasoning terus, nggak juga. Akan ada yang Hmm. negatifnya, cuma nanti kita ambil rata-rata, mana yang lebih dominan, kan seperti itu. Bisa Dan, naik turun gitu ya. eee, Semuanya kita ada yang jaga jangan sampai turun banget gitu ya. Dan jaga itu dengan kembali apa introspeksi mengenai kesadaran kita gitu kali ya. ya, cara paling sederhananya adalah merasa bahagia dengan situasi kita. Sekarang nih lagi pada duduk nih di depan Hmm. layar, duduk, Bersyukur. syukur, bahagia, udah. Kan yang bikin kita nggak bahagia adalah pikiran tentang nanti, tentang yang di sana, tentang yang kemarin, ya kan? Betul nggak Hmm. sih? Kalau kita Hmm. duduk di sini, apa yang nggak bahagia coba, Kak? Bahagia kan, Hmm. ya Hmm. kan? Nah, Iya iya eee, benar. yang mindfulness itu kan ya, Iya ya iya. ya, sudah duduk di sini dengan segelas kopi misalnya, atau segelas teh misalnya, melihat anak atau melihat suami saya kayak ini lagi tidur gitu ya, itu ya happy gitu. Oh iya, sudah cukup ini buat saya, terima kasih Tuhan. Dan saya tahu Engkau akan memberikan saya yang jauh lebih baik dari ini. Semuanya. Happy. That's it. Selesai. Kalau saya begitu, Kak. Tapi, entah itu benar atau tidak, itu kan kita tidak bicara tentang benar dan salah ya, kita cuman sharing di sini. Kembali lagi, apa namanya, yang saya bagikan ini adalah apa yang saya rasakan. Nah, mungkin teman-teman nanti punya pendapat sendiri kan ya, atau situasinya sendiri, nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Semua individu itu unik ya kan, gitu ya, Kak. Lanjut, ke, reasoning sudah, cinta. Nah, ini dia, cinta ini di sini maksudnya bukan kita yang lagi jatuh cinta, tapi cinta tanpa syarat, di mana kita memberikan cinta tanpa syarat ke sekeliling kita. Dan ini akan, semakin tinggi level kesadaran kita, semakin tinggi intuisi kita.
Contoh gini, cinta tanpa syarat ya. Kalau kita mau, bicara contohnya kita cintanya orang tua ke anaknya, itu kan cinta tanpa syarat ya. Saking sayangnya tuh sama anak gitu, kita nggak minta apapun, cuman hanya ingin mereka sehat dan bahagia, seperti itu ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan bicaranya tentang semoga anak saya itu sehat dan bahagia, hanya itu saja. Happy and healthy, kan gitu. Nah, dan kita mau mengeluarkan uang, banting tulang, apa segala macam. Sehingga intuisi kita itu menjadi sangat luar biasa terhadap si anak ini. Contoh, anak saya kenapa-napa nih, "Kenapa ya? Kok saya ingat terus ya sama si A?" Gitu. "Aduh, ada apa ya?" Saya tanya sama anaknya, "Kamu baik-baik aja? Gimana? Lagi ngapain?" "Oh, enggak Mah, enggak apa-apa, gini gini gini." Sebulan kemudian adiknya cerita sama saya, "Waktu itu tuh sebenarnya Kiva begini begini begini." Oh, benar. Jadi cinta tanpa syarat itu akan memperkuat intuisi kita. Itu akan membuat kita lebih terkoneksi dengan alam semesta, dengan divine energy. Kalau kita di Reiki juga seperti itu, ya kan? Pada saat kita memberikan cinta tanpa syarat, maka, kita akan langsung terkoneksi, frekuensi kita akan berada di apa namanya, di frekuensi tinggi, vibrasi kita akan luar biasa, sehingga ya tadi, apapun yang di luar nalar yang tidak terlihat oleh penginderaan kita itu bisa nyampe informasinya ke kepala kita, seperti itu. Jadi makin tinggi itu, level kesadaran kita, kita makin akan tahu. Contoh begini, ada seorang teman saya, di Nalanda juga. Jadi beliau ini ada benjolan ceritanya. Nah, terus kemudian entah kenapa dia tuh mikir tiba-tiba aja dia dapat informasi ya, "Oh, saya harus ngerebus ini, tapi ininya diginiin dulu, gini 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 gini." Sudah dia buat dan benjolannya kempes. Luar biasa kan? Jadi, Mmm, ada level kesadaran di mana intuisi kita itu menjadi sangat luar biasa, gitu. Nah, tapi ya tadi saya ingatkan lagi ya, jadi kalau misalnya Anda ngerasa, "Saya tuh sebenarnya sudah sampai di kesadaran ini loh, tapi saya tuh masih punya kayak begini." Nggak apa-apa, tinggal diukur aja mana yang lebih dominan. Yang mmm, rendah ini memang akan menurunkan yang tinggi. Tapi selama dia tidak dominan, lebih dominan yang tinggi, maka yang tinggi yang akan, maka, frekuensi vibrasi kita akan lebih banyak sama dengan yang tadi, yang kesadaran tinggi, seperti itu, mmm, ya. Oke, nah kemudian sukacita, ya kan, joy, ya. Jadi makanya kenapa kalau di Cikung, kalau mau browsing silahkan. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk browsing, di ini, di YouTube ya, coba cek di YouTube. mmm. Itu ada Master Chun Yi Lin namanya. Dia Mas adalah ya namanya Master Chun Yi Lin. Master Chun Yi Lin ini dia tinggal di Amerika, dia punya namanya Springfield kalau nggak salah, Springfield Qigong, Institute gitu kalau nggak salah. Nah, beliau ini bekerja sama sama Mayo Clinic di, Amerika oh, sana ya, membuat sebuah riset mengenai, Qigong untuk terapi kanker dan itu sudah keluar jurnalnya, sudah di-publish karena setelah berapa tahun gitu ya mereka melakukan riset bersama itu, terbukti bahwa dengan metode Qigong itu bisa mengatasi kanker. Luar biasa itu. Coba deh. Dan itu metode dia, simpel sekali. Kita berdiri, rileks, kemudian kita tersenyum. Tersenyum ya, berikan senyum Anda untuk saya dan saya akan berikan senyuman, saya untuk Anda. Kemudian itu selalu kuncinya adalah joy, senyum. Senyum kenapa harus senyum? Karena dengan kita tersenyum tanpa sadar, rasa hati kita ini yang lagi bete juga gitu ya, coba deh paksain senyum. 1, 2, 3, 4, 5 menit pasti udah berubah perasaan hatinya. Jadi efek dari smile ini luar biasa sih, gitu. Eee Jadi kalau teman-teman yang selama ini suka meditasi, coba ditambahkan dengan senyum, mungkin efeknya lebih baik. Kalau iya, nanti kita bisa sharing lagi, mmm, gitu ya. Oke, lanjut, tadi sukacita, joy ya. Joy ini penting, kemudian peaceful, kedamaian ya, kedamaian pemikiran. Nah, ini udah masuk tuh ya, ke intuisi yang jauh lebih tinggi ya kan, ke kesadaran diri kita ya, lebih tinggi juga. Nah, terus udah gitu, dan tidak kenal takut. Nggak takut mati, nggak takut sakit, nggak takut kalah, nggak takut pokoknya nggak takut. Saking peaceful-nya, ya sudah, besok mau begini, ya sudah. Kan makin tinggi tuh,
makin tinggi level kesadaran kita. Jadi pada dasarnya gini, yang kita cari itu bukan materi, yang kita cari itu cuma kebahagiaan. Materi itu cuma cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk mendapatkan pengakuan dan kemudian dari pengakuan itu kita merasa bahagia. Padahal itu kan hanya ilusi. Kebahagiaan sebenarnya ada di dalam diri kita kan gitu. Dan mau kebahagiaan itu tidak diciptakan, tidak dicari, tapi kita ciptakan. Jadi kalau kita terus mencari kebahagiaan itu gak akan nyampe. Yang ada adalah kita akan kecapean gitu. Tapi kalau kita create sendiri kebahagiaan, kita bikin sendiri di tempat kita berada sekarang, maka kebahagiaan itulah kebahagiaan sejati. Gitu ya. Dan pencerahan. Kalau pencerahan ini adalah levelnya para apa namanya, orang-orang suci ya. Seperti Yesus Kristus atau Nabi Isa, kemudian Buddha Gautama. Nah, ini udah di level enlightenment. Enlightenment ini udah luar biasa sih. Dimana dia ini, kalau kita bicara frekuensi dan vibrasi ya, itu pancarannya tuh bisa menembus jutaan orang dan bahkan menembus ruang dan waktu ya. Betul nggak sih? Coba bayangkan, Hmm. Buddha Gautama itu tahun berapa sih? Berapa sebelum Masehi? Bayangkan saja. Tapi efeknya sampai hari ini sekian ribu tahun kemudian menembus ruang dan waktu, vibrasinya itu masih nyampe gitu. Jadi kenapa penting untuk kita meningkatkan kesadaran? Karena begini loh, kita ini adalah magnet. Diri kita ini, pikiran kita ini adalah magnet. Magnet untuk apapun di alam semesta ini, gitu ya, akan menarik banyak hal, akan memberikan pengaruh pada banyak hal. Kalau tadi di awal kita cuma bicara lingkupnya diri kita sendiri ya, penyakit kita, ya kan, finansial kita gitu. Tapi sebetulnya setiap individu itu akan memberikan impact kepada komunitas, kepada seluruh universe, seluruh alam semesta gitu. Jadi penting untuk memiliki vibrasi yang tinggi, frekuensi yang tinggi, agar apa? Agar dunia ini menjadi lebih baik. Kalau kita mau heal the world, menyembuhkan dunia ini, ya kita naikkan vibrasi kita. Bukan hanya diri kita, tapi dunia pun akan ikut diperbaiki. Seperti itu. Oke, next ya. Oke, next. Ini saya tidak akan berlama-lama. Jadi kalau digambarkan secara sederhana, oh sorry, sebentar. Yang tadi, nah ini. Oke, pada saat Anda berada di 175 ya, ini saya ingatkan. Ini kan tadi saya di awal bicara tentang stres ya. Nah, stres itu menimbulkan penyakit dan ternyata stres itu apa hubungannya antara penyakit dengan kesadaran? Apa hubungannya antara stres dengan kesadaran? Nah, Anda bisa lihat di sini di level kesadaran 175 itu orang akan merasa sangat stres dan sangat menderita. Hanya untuk mengejar-ngejar apa yang dia banggakan, untuk dia banggakan, mencari sesuatu yang akan bisa dia banggakan, dia akan sangat menderita dan dia akan sangat stres. Seperti itu, dan seperti sudah saya paparkan tadi bahwa stres itu akan menimbulkan gangguan pada tubuh kita gitu ya. Nah, dan tadi pada saat kita masih bergerak di level bawah, the ego ya, kita itu selalu berpikir adalah tentang simpelnya begini, kita itu selalu berpikir tentang sesuatu yang di luar kita, melakukan sesuatu karena sesuatu yang di luar kita, mendapatkan situasi yang nggak enak karena sesuatu yang di luar kita. Nggak mau gitu menyadari bahwa, oh mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Oh mungkin ada sesuatu yang harus saya harus upgrade diri, seperti itu. Oh mungkin saya memang harus ada di sini dan mungkin ada orang-orang yang akan membutuhkan saya di sini, seperti itu. Nah itu yang di level spirituality, spiritual reality ya kan, enlightened state. Nah ini adalah orang-orang yang sudah berpikir seperti itu. As me, through me, bukan lagi by me atau to me ya. Jadi kalau to me kepada saya ya kan, dari luar kepada saya, by me saya semua ini bisa terjadi kalau saya begini begitu kan. Nah, sementara kalau kita bicara tentang through me ya memang dengan situasi saya sekarang atau mungkin kemalangan atau kesedihan yang saya alami sekarang, situasi yang enggak enak yang saya alami sekarang, ini memberi berkah untuk mereka yang ada di sekeliling saya. Melalui saya akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Melalui saya hal-hal yang ada di sekitar saya ini akan terjadi seperti itu. Nah, jadi saya memberikan kontribusi terhadap lingkungan saya seperti itu. Kemudian kalau ESMI ini sudah ada di Enlightened ya. Kalau Enlightened itu ya tadi yang saya cerita untuk orang-orang suci yang memang luar biasa sekali ya. Tujuan Kayaknya kita sekarang ke spiritual reality ya, Bu. ya minimal kita ada di situ, itu betul-betul Kak. Kita ada di situ aja. Supaya apa?
memberikan ya tadi menularkan, membantu menaikkan si frekuensinya sekitar kita sih, Kak, sebetulnya. Nah, ini dia. Kenapa saya ngomongin itu tadi panjang lebar? Kenapa sih kesadaran ini jadi penting? Bahkan ya, Anda mau punya uang sebanyak apapun kalau Anda nggak bisa nikmatin percuma. Even seorang Steve Jobs yang uangnya udah nggak ada nomor serinya, saya rasa, itu dia bilang begini, "What is the most expensive bed in the world?" Apa sih tempat tidur yang paling mahal di dunia? Menurut dia, tempat tidur yang paling mahal di dunia adalah tempat tidur rumah sakit. Kamu bisa mempekerjakan seseorang untuk menyetirkan mobil untukmu, atau mempekerjakan orang untuk menghasilkan uang untuk kamu, tapi kamu nggak akan bisa meminta seseorang atau mencari seseorang untuk mewakilkan rasa sakitnya ya, pada saat kamu berada di ranjang rumah sakit itu. Jadi, artinya yang tadi ya, kita kembali lagi bahwa, kenapa kita harus kebanyakan gini, karena kenapa saya ngangkat ini ya, Kak. Jadi gini, kalau saya, ngobrol gitu atau saya apa namanya, presentasi gitu ya di beberapa, lingkungan, itu mereka lebih tertarik dengan bukan untuk menjadi sehat loh, Kak, tapi untuk menjadi, magnet uang. Jadi saya kalau misalnya bikin judul Hmm. itu biasanya judulnya adalah money magnet. Bagaimana menjadi seorang money magnet. Nah gitu tuh. Eee, apa namanya, padahal ya Menarik menarik, apa, uang, uang untuk kekayaan sendiri gitu ya? betul. Jadi lebih ke keberlimpahan, Kak. Orang-orang tuh lebih tertarik dengan, tema itu gitu dibandingkan tema untuk, apa namanya, ketenangan diri, kebahagiaan, atau misalnya kesehatan itu seringkali tuh orang menganggapnya tidak menarik gitu, Kak. Padahal Mmm. inline gitu, itu tuh semuanya tuh satu garis. Kalau kamu sehat, kamu itu sudah pasti akan bahagia. Dan kalau kamu bahagia, sudah pasti secara material itu kamu tercukupi sebetulnya. Mmm. Kan yang dibutuhkan sama kita cuman cukup, nggak lebih sebetulnya, betul nggak sih, Kak? Yang bikin lebih itu kan lebih lebih banyak, jadi lebih sakit, ya Mmm. kan? Mmm. Dan Lebih jadi lebih banyak. pendek umurnya, ya kan? Sebenarnya kan gitu. Wah, nyari uang lebih banyak, apa yang terjadi? Masalahnya lebih banyak, ya kan? Kemudian penyakitnya lebih banyak. Mmm. Berebut sana sini, ribut sama sana sini, Mmm. gitu. Jadi, pada akhirnya, bukannya manfaat, tapi malah lebih kalau kita melihatnya tadi ya, ber-review secara menyeluruh, itu justru lebih banyak jeleknya daripada bagusnya, ya nggak sih? Jadi, sebelum kita bicara tentang kemakmuran, keberlimpahan, dan lain sebagainya, pastikan dulu nih kamu sehat dulu. Sehat secara mental dan, secara fisik. Pada saat kamu sehat secara mental dan fisik, otomatis kamu bahagia. Saat kamu bahagia, maka kamu akan cukup, semuanya akan cukup. Mmm. Ya, mau beli misalkan saya mau beli apa gitu ya, itu ada uangnya cukup. Karena apa? Karena vibrasi kita, karena frekuensi dan vibrasi kita, itu sama dengan apa yang kita cari, apa yang kita mau. Gitu loh, Kak. Dan kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Penting loh. Sekarang seorang Steve Jobs uangnya banyak banget, tapi kemudian dia meninggal karena kanker pankreas kan, Mmm. kemudian apa namanya tuh, apa dia bisa nikmatin apa yang dia dapatkan itu? Kan enggak gitu loh. Jadi, buat apa gitu. Pada Berarti akhirnya dia banyak stresnya ya, Bu ya Sagit? masih begitu sih, Kak. Dia tuh kan pernah jatuh bangun kan, sempat Mmm. itu, membuat Apple, kemudian diambil alih sama orang kan karena satu masalah, akhirnya dia bisa ngambil lagi Apple. Saya rasa sih intriknya hidupnya tidak tidak sebagus quote-quote-nya sih, Kak. Mhm. Mhm. Oke, Tapi dari kehidupannya akhirnya dia munculin quote itu ya? ya pada saat akhirnya dia bisa mendapatkan segalanya di dunia ini, fame, ketenaran, uang, keberhasilan, leading company kan itu. Mmm. Tapi ya kalahnya cuma sama sickbed, kalahnya cuma sama tempat tidur rumah sakit, Mhm. ya kan, itu ironis gitu. Jadi, menurut Dokter David Hawkins ini, semua yang kehausan duduk di tepi telaga. Jadi lucu gitu. Kita ini kehausan, padahal kita ini di tepi telaga. Mmm. Semua yang nggak punya Airnya cinta, banyak ya? itu dia. Semua yang nggak punya cinta dikelilingi cinta. Semua yang miskin dikelilingi uang sebetulnya. Semua kegagalan dikelilingi kesuksesan. Semua yang di ujung tanduk dikelilingi peluang dan kesempatan. Nah, ini dia. Kok bisa ya? Hanya Harus saja sadar manusia ya?
melihat apa yang mengelilinginya. Nah, ini dia Berarti masalahnya. nggak sadar ya berarti ya pulsa kita ya? Betul, betul. Kita tuh cuman salah duduk aja. Jadi yang kelihatan yang ini. Coba deh pindah, Mhm, pasti yang kelihatan yang lain, gitu. Peluangnya, telaganya, cintanya, ya kan, kesuksesannya itu akan kelihatan pada saat kita pindah duduk. Dan yang jadi masalah itu adalah omongan orang kan, "Ah, dia," apalagi kayak saya pernah jadi single parent selama 15 tahun nih teman-teman. 15 tahun single parent, anak 4 ya kan. Itu omongan orang itu luar biasa loh. mmm, Omongan orang, segala macam, wah luar biasa, nggak dari yang keluarga, orang sekitar, luar biasa. Tapi ya kalau saya mau berpatok sama itu, nggak bisa saya sampai sejauh ini, ya kan. Jadi, artinya adalah saya tadinya juga sama, tadinya saya terpuruk, jatuh, nggak tahu mau gimana, putus asa tadi, apati itu. Tapi kemudian ya saya belajar Reiki. Nah, dari Reiki ini awalnya nggak tahu apa-apa, cuman ikutin aja, lakukan, ikutin, lakukan, ikutin. Tapi lama-lama tuh jadi kita kayak ada intuisi kita yang nuntun, coba baca ini, coba pergi ke sini, coba ini, dapat informasi sendiri gitu. Nggak yang secara, penginderaan ya, denger atau misalnya, melihat, bukan begitu. Tapi tiba-tiba ada muncul ide aja di kepala, "Ah, coba begini ya, oh iya, dapat ini. Coba ke sini ya, iya ngobrol sama orang ini, dapat ilmu ini," gitu. Jadi intuisi ini penting, kenapa? Karena kita itu sebetulnya dituntun menggunakan sebuah tali yang tidak kita bisa lihat, ya. Jadi, hanya intuisi kita yang bisa membantu kita untuk menempuh path atau jalan yang sudah ditentukan dan sudah diperjanjikan antara diri kita dengan Tuhan pada saat sebelum kita ditiupkan roh ke dalam jasad kita di dalam perut ibu kita, gitu. Nah, itu dia. Jadi pentingnya adalah tadi ya kita bicara tentang kesadaran, balik lagi. Nah, kalau menurut Dokter David Hawkins kesuksesan adalah level kesadaran yang memungkinkan seseorang menjadi. Jadi kita menjadi apa itu tergantung dari kesadaran kita. Kebanyakan orang kan tadi ya terjebak di rasa takut, "Ya tapi kalau saya nggak begini nanti takutnya," berarti kan udah turun tuh kesadarannya ya kan. Ya gimana mau menjadi, apa yang Anda takutkan itu yang pasti akan terjadi, percaya nggak? Sering kali itu seperti itu. Jadi pada saat kita takut contoh begini, takut uangnya habis, uangnya beneran bakal habis. Kenapa? Karena frekuensi kita itu menolak uang. Contoh, mhm, "Saya kalau begini takut uang saya habis." Kamu takut sama uang, uang takut sama kamu, gitu. Jadi jangan takut, gitu. Kenapa? Karena pada saat kamu senang sama uang, uang itu akan datang sama kamu. Kamu senang sama kesehatan, tanpa sadar kita akan melakukan hal-hal yang membuat di hidup kita lebih sehat. Dan kesehatan otomatis akan datang. Jadi sebetulnya sesuatu yang sangat masuk akal ya, gitu. Level kesadaran ini memungkinkan seseorang menjadi pribadi tertentu sehingga memiliki adalah konsekuensi yang otomatis terjadi. Seperti kebahagiaan, kesuksesan, serta merta hadir ketika kita menjalani cara hidup tertentu dan selaras dengan pola-pola penarik atau attractor patterns. Jadi ada law of attraction, hukum tarik menarik. Di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik menarik. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Kamu takut, yang terjadi takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu bahagia, maka kebahagiaan yang akan tertarik kepada kamu. Simple. Simple tapi susah dilakukan. Sama, sangat sulit ini. Apalagi kalau dalam kondisi tertentu ya. Terkadang kita tuh ada yang tadi, kontrol itu bisa lepas loh, Kak. Udah, oh udah biarin aja lah, udah. Saya hindarin, udahlah, saya pindah aja ke mana, udahlah, sampai satu titik benar-benar di depan mata, dah. Nah, itu kontrolnya hilang. Jadi memang, kita akan mengalami ya, fase-fase di mana frekuensi kita turun, kesadaran kita juga turun, gitu. Selanjutnya, nah ini juga ada lagi nih pemetaan seperti ini. Jadi kalau kita ada di, bawah itu kita sebetulnya jadi gini ya, kalau kita ada di lower ego self dari 20 sampai 119 ini, kita akan ada di, apa namanya, neraka lah ya, hidup itu seperti diibaratkan gitu ya, seperti ada di neraka. Akan penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak enak ya. Bahkan di level yang terbawah ini, biasanya orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu berada di level ini. Either jadi korban atau Anda jadi pelaku, apa namanya, abuse ya, abuser ya, seperti itu. Atau penyiksa lah ya, gitu.
Nah, kemudian pada saat Anda makin naik sedikit, maka ini Anda sudah mulai memberdayakan diri Anda, ya. Sudah mulai ada keberanian, netralitas, ya, apa namanya, kemauan, ya, kemudian penerimaan. Nah, kemudian naik lagi inner light. Dan ini nggak bisa ya, Anda loncat nih misalnya dari anger atau pride gitu, loncat mau langsung ke acceptance, nggak bisa. Karena untuk setiap tahapan ini ada tadi yang dikatakan tadi yang di sini, ya. Nah, Mesti menjalani belajar cara melepas hidup, ya. ada cara hidup tertentu dan selaras dengan pola-pola penarik. Jadi Hmm. cara hidupnya harus diubah. Nah, mengubah cara hidup ini step by step untuk setiap level of consciousness. Jadi nggak bisa sekaligus. Tapi ini seninya hidup. Jadi namanya seninya hidup, kita nikmatin step by step-nya, seperti itu. Dan satu hal yang boleh saya kasih saran, hindari yang namanya kemelekatan. Kok saya udah melakukan ini masih belum ada hasilnya sih? Nah, itu udah pasti nggak akan berhasil. 100% saya berani bilang bahwa itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kita masih ada yang namanya kemelekatan. Hmm. Melekatan terhadap sesuatu. Hmm. Berarti kan kita belum acceptance, ya nggak? Otomatis kita masih di bawah, masih desire, betul? Ya Hmm. kan? Masih di 125 ini nih. Nah, padahal ini tuh tipis bedanya sama acceptance ini. Jadi kita sedang bicara tentang hal yang sama, misalnya saya pengen punya apa gitu. Ah, saya udah melakukan ini tapi kok masih belum dapat aja. Nah, itu namanya kemelekatan tuh. Berarti kita adanya di bawah sini. Tapi kalau kita menjalani aja gitu, kayak kalau di hukum law of attraction ya, hukum tarik menarik alam semesta itu kan kita kayak kayak Aladin. Kalau di film Aladin itu kan ada lampu ajaib ya. Terus udah gitu kita gosok, sebutkan keinginanmu, gosok dan kemudian muncul jin dan dikabulkan. Nah, itu seperti itu. Jadi afirmasi ya, say it, forget it, and cherish it. 3. Sebutkan apa yang Anda inginkan, lupakan artinya jangan terus ditunggu-tunggu, diingat-ingat gitu ya. Anda jalani kehidupan Anda seperti biasa, kemudian pada saat itu datang ke kehidupan Anda, syukuri. Dah, segitu aja. Seringkali kan kita nunggu-nunggu sesuatu sampai akhirnya kita benar-benar lupa, begitu datang kita udah nggak bersyukurinya lagi gitu kan. Itu Hmm. sering terjadi dalam hidup kita. Bener tuh, itu sering tuh ya. Ya, seringnya kan kayak gitu. Pas kita tunggu-tunggu nggak datang, giliran kitanya udah nggak nunggu-nunggu datang, akhirnya kita lupa untuk mensyukuri. Nah, itu sering Nggak terjadi. appreciate ya. Ya, gitu, seperti itu. Jadi doa juga jangan berdoa, "Ya Tuhan, tolong saya minta supaya saya sembuh, saya sudah tidak tahan lagi dengan sakit saya pengen saya." Dengan berdoa seperti itu, frekuensi dan vibrasi kita itu sedang bilang ke alam semesta bahwa gua nggak punya, saya nggak punya, saya sakit, saya nggak nyaman. Nah, itu yang ditangkap sama alam semesta dan itu yang akan dikembalikan ke kita. Makanya kenapa, bersyukur adalah cara berdoa yang paling baik. Terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau berikan saat ini. Saya benar-benar bahagia dengan ini semua dan saya tahu Engkau akan memberikan apa yang aku inginkan. Dah selesai. Detail, harus detail, betul. Tapi, jangan nadanya jangan kita yang, sedang dalam kondisi menderita, karena itu yang akan ditangkap sama alam semesta. Intinya Itu nggak boleh negatif ya. ya, betul, jangan negatif. Perasaannya, terutama nomor satu rasa, makanya tersenyum, sehingga rasa yang ada di dalam dadamu itu jadi lebih baik, jadi positif. Kalau sudah seperti itu artinya frekuensi dan vibrasinya positif, yang ketarik hal yang positif. If you wish to understand the universe, kalau kata Nikolai Tesla, itu kalau kamu ingin mengetahui tentang alam semesta, rahasia alam semesta, artinya kita bicara rahasia kesuksesan, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu pikirkan tentang energi, frekuensi dan vibrasi. Saya ngobrol sama teman-teman, ada energi yang kita ini yang saya bilang kemarin quantum entanglement itu terhubung, saya terhubung dengan teman-teman yang saat ini berada di grup. Hmm. Terus kemudian apa namanya? Dan ini bisa menimbulkan berbagai macam perasaan, ya tergantung nih. Kita yang punya kuasa untuk menentukan perasaannya positif atau tidak, gitu. Jadi kembali lagi yang harus dipertahankan adalah frekuensi dan vibrasi agar energinya akan apa namanya menarik hal yang baik. Seperti itu ya. Oke, raise your vibration ini
bukan hal yang apa namanya tidak mungkin, sangat mungkin semuanya keputusan ada di diri kita. Oke. Nah, oke. Pada saat kita stres ya, kita kembali lagi nih, stres itu adalah emosi yang negatif, sorry, situasi respon negatif dari suatu, kesadaran ya. Jadi ada keadaan, kesadaran kita meresponnya dengan sesuatu yang dengan cara yang negatif atau dengan kesadaran negatif sehingga muncullah stres. Nah, pada saat kita stres, kita berada di sympathetic state atau, apa namanya, kondisi simpatik. Jadi ada kondisi simpatik sama parasimpatik, ini kita bicara tentang syaraf ya, di tubuh kita. Nah, kondisi simpatik ini akan membuat gelombang otak kita, alpha wave kita itu turun. Alpha wave ini, gelombang otak pada saat kita sedang ngantuk. Jadi kalau misalnya nih, suaminya baru bangun tidur, atau anaknya baru bangun tidur atau lagi ngantuk, jangan sekali-kali kita bicara tentang sesuatu yang negatif, karena itu akan tersimpan di bawah sadar. Alpha wave ini seperti kondisi di mana gerbang bawah sadar dan gerbang sadar itu terbuka pintunya. Jadi apa yang dia sebutkan, diafirmasikan saat itu akan masuk. Nah, sementara beta wave ini adalah, gelombang otak pada saat kita sedang sadar, sedang bangun, ya. Nah, jadi kalau kita berada di fase simpatik, itu maka alpha wave-nya turun, beta wave-nya naik, ya. Mental fokusnya turun, kognisi kita juga, kemampuan kognisi kita turun, terus kemudian limbik system kita naik, memori kita turun. Limbic system apa ya, Bu? Itu sistem yang, apa, hormon dan lain-lain yang ada di dalam tubuh kita, Kak. Oh, oke. Jadi semuanya akan, apa namanya tuh, naik semuanya. Jadi akan bekerja dengan, apa namanya, sistem metabolisme kita tuh akan menjadi lebih cepat, meningkat. Nah, kemudian kardiorespiratorinya ini juga, apa namanya, akan turun, sinkronisasi dari pernafasan dan jantung serta saluran darahnya. Kemudian detak jantungnya juga akan meningkat, nafas juga ya, nafasnya juga akan menjadi lebih cepat, tekanan darah pun akan meningkat. Nah, ini pada saat kita masuk di posisi stres. Dibandingkan dengan posisi netral atau saat kita biasa-biasa saja nih, untuk limbik sistemnya, seimbang ya naik turunnya. Otaknya juga, apa namanya tuh, tenang ya kan, yang bekerja itu ada di otak sebelah, kanan ya. Ini kan kita menghadap ke kita ya. Terus kemudian, apa, sistem hormonnya juga bekerja dengan normal ya, untuk limbik sistemnya, terus kemudian apa, metabolismenya juga bekerja dengan baik. Nah, terus kemudian tubuh kita juga berada dalam kondisi yang tenang, baik ya. Nafas kita juga bagus. Nah, ini adalah kondisi yang netral. Tapi ada kondisi yang jauh lebih baik lagi, adalah kondisi parasimpatetik. Ini adalah kondisi di mana kita tidak merasa nyeri, ya walaupun ada masalah tapi nggak kerasa sakit. Kemudian, tubuh itu bisa untuk memperbaiki diri dengan lebih baik, kalau kita berada di, kondisi parasimpatetik ini. Nah, di Oh, itu kondisi ini kondisi meditasi ya? betul, ini adalah kondisi meditasi, di mana gelombang alfanya itu meningkat, ya. Jadi gelombang alfanya ini naik, ya kan, aktif, sehingga, pintu sadar, bawah sadar, alam sadar, dan bawah sadar ini terbuka. Makanya, kalau misalnya sedang dalam kondisi ini kan sebetulnya apa namanya, afirmasi-afirmasi positif sangat bagus ya, pada saat di alpha wave ini. Beta wave kita turun, otomatis kita lebih tenang. Ini mental fokus kita jadi meningkat ya, kognisi kita meningkat. Nah, limbik sistem kita turun, tubuh kita menjadi tenang, metabolismenya turun ya. Jadi nggak terlalu heboh gitu, nggak terlalu aktif. Nah, kemudian memori kita juga meningkat. Dan, kondisi kardiorespiratory sinkronisasinya juga bagus antara nafas dengan detak jantung ya. Terus kemudian, detak jantung juga otomatis jadi melambat ya kan, pernafasan juga jadi melambat, tekanan darah pun juga jadi turun, seperti itu. Ini pada saat kondisi kita meditasi. Jadi kalau ditanya, "Terus gimana dong cara naikin kesadaran?" Pertama tadi ya, kita bisa mengukur kesadaran kita baik atau enggak nih, bagus apa enggak nih dari stres level kita. Seberapa mudah stres kita. Kalau kita mudah stres, kita harus sadari bahwa berarti level kesadaran kita nggak bagus. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kita bisa lihat di sini, untuk mengubah, kondisi ya yang stres tadi, menjadi kondisi yang lebih baik gitu ya, yang sebaliknya untuk meningkatkan level kesadaran kita, adalah masuk di fase meditasi. Yang tadi, stop, stop aja, stop.
tarik nafas, tersenyum. Stop, tarik nafas, tersenyum. Oh, Stop, tarik nafas, kembali ke tersenyum. nafas ya. Ya, betul. Kembali ke nafas. Ingat ya, nafas ya. Senyum dan nafas, Kak. Senyum Senyum. untuk mengolah rasa, ya, senyum itu. Sementara nafas ini, nah ini kalau kita di TCM kan nafas ini kita bicara tentang qi udara ya, atau energi dari udara yang nantinya tuh akan diproses oleh tubuh kita untuk membentuk daya tahan tubuh gitu. Hmm. Nah, jadi apa namanya? Pada saat kita mengatur nafas kita ya disarankan lidah nempel ke langit-langit mulut ya kan. Bernafas pakai pernafasan perut ya, entah itu tergantung kalau di Qigong itu ada beberapa yang nafasnya nafas bayi, ada beberapa yang nafasnya nafas terbalik. Kalau di Reiki sendiri sebetulnya hanya bernafas saja dengan lebih tenang gitu. Jadi masing-masing punya cara, tapi yang pasti semuanya akan bicara tentang mengatur nafas. Karena dengan kita mengatur nafas, otomatis kita memperlambat juga mulai memperlambat detak jantung. Ibaratnya kayak kita mulai tarik rem darurat gitu. Dan Hmm. untuk mempercepat situasi apa perubahannya itu adalah tadi dengan tersenyum, mengubah rasa. Hmm. Oke, nah ini adalah tubuh dan pikiran ya, respon tubuh dan pikiran selama meditasi dan stres bisa kelihatan jelas bedanya. Yang kita kejar ini alpha wave-nya supaya aktif, beta wave-nya turun. Itu yang kita kejar. Karena kalau kita mikir terus, pasti badan jadi sakit. Kalau kita mikir terus, ada aja yang nanti nambah pikirannya, ada aja yang nambah dimauinnya. Biasanya begitu. Ya nggak sih? Sekarang pengen ini, nanti abis itu ngeliat apa lagi, jadi pengen ini lagi. Wah, jadi pengen ini. Terus gak ada berhentinya. Akhirnya kita capek sendiri. Ya kan? Itu yang paling sederhana sih. Tapi kalau misalnya kita berada di titik cukup tenang. Nah, maka itu akan apa namanya tuh membuat kita juga tidak terlalu capek, tubuh kita jadi nggak over stress. Dan ini bicara simpatik parasimpatik. Contohnya kalau orang sakit lambung ya, orang yang punya masalah lambung itu kalau stres, ini simpatik, dia masuk ke simpatik stress state. Apa yang terjadi asam lambungnya naik. Nah, kemudian kalau dia tenang, nah itu dia masuk ke parasimpatik sympathetic state dan asam lambungnya normal. Itu contoh sederhana. Ada beberapa obat pereda nyeri yang dia fungsinya adalah menghambat tadi nih simpatik parasimpatik ini. Dia memanipulasi mekanisme simpatik sama parasimpatik. Jadi orang itu tidak merasa sakit. Padahal Jadi tetap. padahal masalahnya tetap ada. Contoh orang yang sakit kan ini suka ada tuh obat pereda nyeri yang ada yang steroid golongannya, ada yang non steroid ya kan. Pereda nyeri, anti radang tuh. Itu rata-rata apa namanya mereka memanipulasi persarafan itu. Sehingga kita berada di parasympathetic state. Oh, sorry, bukan kitanya ya, tapi situasi di lokasinya atau pada lokalnya itu dia berada di parasympathetic sehingga kita tidak merasa nyeri. Padahal masalahnya masih ada. Jadi kondisi meditasi ini bisa membuat kita merasa jauh lebih nyaman dan lebih baik. Gitu, seperti itu. Oke. Okay. The mind is everything. What you think, you become. Pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi yang tadi saya bilang bahwa jangan takut. Kalau orang kita takut uangnya habis ya uangnya habis yang terjadi. Hmm. Padahal kita ngeluarin uang, tahu-tahu ada kejadian apa yang kita misalnya nih, oh tiba-tiba harus ganti aki gitu kan, habis juga uangnya. Hmm. Simpel-simpelnya tuh begitu ya. Ah enggak, uang ini mah enggak akan saya keluarin, enggak, nanti takut uangnya habis. Habis beneran. Jadi jangan pernah bilang nggak apa-apa ada kok uangnya, cuma saya aja lagi pengen ngapain. Nah itu tuh bahasanya. Kan kita tuh ngobrol sebenarnya bukan sama orang lain nih, harusnya ngobrol tuh sama diri sendiri. Wah enggak lah ini gini. Iya gini gini gini. Kita ngobrol, maksudnya kita memberikan afirmasi untuk diri kita sendiri ya, afirmasi oh ini begini. Afirmasinya yang baik, afirmasinya yang positif. Karena otak kita itu nggak kenal kata kalimat negatif. Jadi kalau misalnya jangan main api, bilang begitu sama anak kecil itu akan cari api. Karena kata jangan itu nggak dikenal sama mekanisme otak kita, mekanisme bawah sadar kita. Atau jangan main air. Anak kecil pasti langsung nyari air. Seperti dikasih ide. Atau misalnya suaminya, papa jangan selingkuh. Yang masuk ke bawah sadar dia adalah kata selingkuhnya doang. Jangannya nggak masuk.
yang terjadi adalah ya dia selingkuh gitu. Jadi kenapa hal yang kita takutkan itu terjadi? Ya karena kita memberikan afirmasi itu tanpa kita sadari dengan kalimat negatif sebetulnya, tapi otak kita nggak bisa nangkep kata jangan dan tidaknya. Sehingga yang masuk adalah yang kita takutkannya, seperti itu. Oke, dan itu dia presentasi sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mungkin kita bisa diskusi atau gimana, ada teman-teman yang bisa kasih saya masukan juga. Gini loh, Terima tapi kasih. boleh tuh kayak tadi tuh Kakak kasih tahu bener-bener cakep. Terima kasih banget nih. Kayaknya hari ini kita ikut ke bagian kayaknya Ibu Sagita nih. Maksudnya menurut saya sharing-nya itu sangat kaya ya. Jadi apa ya? Banyak banget yang membuat kita pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Ya, kita juga diingatkan lagi bahwa stres itu harus kita sadari dari diri kita. Jadi kita yang harusnya bisa mengontrol. Jadi selama ini kita selalu menyalahkan pihak luar ya. Kita stres gara-gara A, kita stres gara-gara B karena masalah A, masalah B gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengontrol ya. Dan juga bagaimana menyikapi pihak luar bahwa yang tadi tuh it's not our business, bukan urusan kita. Jadi kita nggak perlu lagi ngejudge yang itu akan mengganggu juga ke dalam diri kita ya. Dan yang harus menjadi magnet itu adalah kebahagiaan. Nah, teman-teman dari sini ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sagita dan Ibu Wileng yang telah memfasilitasikan serta Hema. Saya sangat terinspirasi sekali ya dengan masukan-masukan dan sharing Ibu Sagita yang bagaimana universe itu ternyata sangat mempengaruhi hidup seseorang. Ya, dan juga kalau boleh apakah ada satu seri lagi yang dari tema ini kelihatannya masih belum terungkap semua perasaan saya. Mudah-mudahan begitu, jadi ada seri-seri yang satu subjek ini sehingga kita bisa betul-betul memahaminya dengan baik. Terima kasih Ibu Sagita, terima kasih Bu Wileng. Sama-sama, sama-sama Selamat Ibu. malam. Ya, Selamat malam. terima kasih. Yang lain mungkin Ibu Inge, Ibu Lili atau Sister Mary, Bu Shirley. Saya Ya. Bu Sagit, ya, apakah ada gitu maksudnya alat gitu yang misalnya buat ngontrol kita itu ada di level mana gitu? Apa tes atau apa gitu? Oke. Itu aja Kak. Ya, Oke. Kalau alat yang paling hebat sih sebenarnya perasaan kita sendiri sih Kak. Itu ciptaan Tuhan, nggak ada yang jual di toko. Sebetulnya ya. Jadi jadi dari diri sendiri. ya betul. Jadi perasaan gini, kalau untuk mengerem, untuk mengontrol ya, kalau untuk mengecek perasaan kita ya. Tapi kalau untuk mengontrol adalah yang tadi senyum. Jadi pada saat kita merasa tidak enak apa segala macam, pada saat kita tersenyum, atur nafas, nah itu kontrolnya di situ. Stop, senyum, atur nafas. Stop, senyum, atur nafas. Itu aja, kontrolnya di sana Kak. Berhenti aja. Oke. Gitu. Ya, Kayaknya kita banyak Sagita. pikiran, ya sama-sama kayak kita banyak pikiran nih. Aduh, gimana ya kalau ini gimana ya? Oke, stop. Stop. Pokoknya berhenti, senyum, tarik nafas. Udah. Mungkin ada beberapa orang yang belum terbiasa ya, pada akhirnya merasa kayak kok kosong ya, gue kayak nggak mikirin apa-apa nih, saya kayak nggak mikirin apa-apa nih.
apakah ini baik-baik saja? Oh, itu baik-baik saja sebetulnya. Gitu. Kasih Bu Sagita. Sama-sama. Ukurannya mungkin bisa dirasakan sesudah kita terus-menerus berlatih kali ya. Betul, sebetulnya ada Kak, kinesiologi itu Kak. Jadi Dr. Hawkins itu kan dia bikin yang namanya kinesiologi, dia mengembangkan itu Kak. Yang tangannya tuh diangkat gini, terus ditekan gini loh Kak. Hmm. Nah kalau dia stres itu nanti tekanannya segimana. Terus kalau itu, cuman saya belum belajar sampai sana. Itu sih kayaknya harus orang-orang yang memang serius mempelajari kinesiologinya sih Kak, sebetulnya. Itu bisa diukur dengan kinesiologi Kak. Oke, ada teman-teman lain yang mau tanya atau sharing? Setia Mary? Mau nanya, malam Bu Sagita. Malam Kak. Tadi Bu Sagita ngomong meditasi dengan tersenyum gitu ya. Berarti meditasi meta itu ya. Ya betul, meditasinya sambil tersenyum. Pastikan Itu sambil. itu gimana ya Bu ya? Oh, gimana caranya? Jadi Ah, gini, kalau kita mau meditasi biasa sebetulnya bisa gini ya, kalau kita mau buka di mana namanya di YouTube itu ada panduan-panduan meditasi atau ada aplikasi yang bagus ya, Kak, ini sharing ya. Namanya Enhance, cuman dia berbahasa Inggris. Enhance ini bagus sekali, jadi dia akan pandu kita. Contoh begini, dia akan ada lagunya gitu ya. Lagunya ini juga ada binaural beat-nya. Jadi dia ada gelombang yang akan bukan mengontrol apa ya, memodulasi, mengatur ulang gelombang otak kita gitu. Terus kemudian dia akan membantu kita kayak gini. Oke, sekarang Anda duduk dengan tenang, terus kemudian Anda bayangkan situasi di mana Anda pernah merasa sangat bahagia. Masih ingat nggak bahagianya? Oh, ingat. Oke. Nah, ingat-ingat rasa itu, masukkan ke dalam dada Anda. Terus kemudian ingat-ingat di mana Anda mungkin pernah sangat bangga pada diri Anda karena Anda menjadi pemenang di mana gitu ya. Coba masih ingat nggak perasaannya? Kalau ingat rasa bangganya, masukkan ke dalam dada Anda. Terus kemudian ingat tempat yang paling nyaman menurut Anda. Anda berada di sana tuh rasanya nyaman sekali. Nah, ingat-ingat rasa nyamannya. Senyaman itu, rasa nyamannya masukkan ke dalam dada Anda. Nah, kemudian sekarang Anda ingat-ingat rasa bahagia, rasa bangga, dan rasa nyaman itu bersatu di dalam dada Anda. Atur nafasnya, rasakan bahagianya. Rasakan bahagianya, rasakan nyamannya, rasakan rasa bangganya. Seperti itu. Jadi, dan itu harus sambil tersenyum, otomatis sih tersenyum sih sebetulnya. Itu di enhance itu di aplikasi itu ada. Atau kalau mau cari di YouTube, Itu namanya apa Bu? enhance, saya ketik ya. Coba deh. Itu bagus tuh panduan itunya. di grup aja Bu Sagita di sini. Oh, boleh. Siap-siap nanti Begitu saya zoom-nya hilang nanti namanya Oh, juga iya, ya. hilang. Iya, betul. Itu bagus tuh, Kak. Apalagi ya? Dan nggak terlalu rumit. Ada meditasi pagi, ada meditasi yang pagi-pagi, terus kita buka di alam terbuka gitu ya. Terus kita yang langsung disuruh membayangkan, nanti tuh ada panduannya dia. Membayangkan situasi apa, kayak gimana gitu loh. Oke, ada lagi yang mau sharing? Jadi hari ini kita dapatkan satu pengetahuan yang sangat luar biasa ya dari Ibu Sagita. Next-nya mungkin kita tunggu lagi Bu Sagita. Dan mungkin teman-teman setuju ya, kalau Bu Sagita jangan terlalu cepat bawainnya karena Jangan ini kecepatan kita ya. yang awal-awal. Teman-teman setuju nggak? Iya, maaf. Setuju.
Iya ya, kecepatan ya aku ya. Iya. Aku Bu apa ya? Sagita mau nanya, yang Boleh, boleh. namanya Reiki itu kayak gimana ya? Reiki. Oh, Reiki ya. Iya, Reiki itu bukannya Reiki itu sudah dilarang, Bu? masih Enggak ya? masih ada kok, masih ada. Kalau Reiki boleh, ada Reiki yang dilarang, memang ada beberapa yang Yang Falun Gong itu ya. kayaknya sih ya. Ada tuh dulu master saya juga, kan saya ikut beberapa master nih, Kak. Ada satu orang master saya namanya Roni Roni aduh Roni siapa, Arianto kalau nggak salah, orang Surabaya tuh. Itu dia dipermasalahkan sih. Dia itu sampai wah pokoknya itu ribet sih. Nah, kemudian ada saya ikut master yang lain juga, tapi pada dasarnya sih sama ya. Kalau ada seorang master yang bilang sama saya, semua orang itu punya jalur energinya sendiri. Dan memang untuk bisa mengakses, jadi kan kalau Reiki itu contohnya begini, saya anak buah Master Roni misalnya. Nah, maka saya diatunemen sama dia. Ya, attunement, terus udah gitu dibuka lah gitu ya, frekuensinya disamakan sama dia. Nah, setelah itu kemudian saya akan bisa melakukan praktek Reiki tadi, menyembuhkan orang jarak jauh apa segala macam gitu ya. Terus kita juga harus membaca afirmasi, ada afirmasi yang harus dibaca tiap hari, afirmasi harian dan lain sebagainya. Nah, contoh di afirmasi harian itu saya bacanya begini. Sebelum memulai afirmasi yang lain itu saya akan sebut begini. Aku menyelaraskan diriku dengan Grandmaster Roni Irianto. Oh, Irianto. Nah, itu. Dengan Grandmaster Roni Irianto. Dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesadaran, dan dengan seluruh jiwa ragaku. Baru saya mulai afirmasi yang lain. Contoh, energi Maha Kirat, Maha Tunua, Maha Ritya, Maha Potala, Maha Ilahi, Maha Celestial. Ada bacanya, ada afirmasi-afirmasinya. Ada Reiki yang tanpa afirmasi, ada Reiki yang dengan afirmasi. Jadi intinya adalah kita itu menarik energi. Reiki itu kan energi alam semesta kan. Ki itu adalah energi, Rei itu adalah alam semesta. Jadi kita mengambil energi terbaik dari alam semesta, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian untuk bersirkulasi di dalam tubuh kita dan bersirkulasi dengan alam semesta, dan kemudian kita pakai untuk apa? Seperti itu. Nah, master-master ini mereka itu punya jalur energinya sendiri yang sudah mereka kultivasikan. Kayak tadi dengan jadi ibaratnya gini, kalau radio misalkan apa ya, radio Jak FM itu frekuensinya 101,1. Kalau radio apalagi, misalnya radio apalagi ya, misalnya radio MGT FM Bandung misalnya, itu frekuensinya berapa? Atau radio Para Muda 96,6 misalnya. Nah, sama. Master ini dia sudah punya jalur frekuensi ya, frekuensi energinya tuh di frekuensi mana. Nah, kalau kita diatur sama dia, maka kita akan masuk ke jalur energinya dia. Gitu. Dan dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan untuk bisa masuk ke jalur energi tersebut. Seperti itu sih, Kak. Dan itu prosesnya 1 hari doang. Benar-benar di sehari itu, sudah gitu besok-besoknya udah kita tinggal afirmasi tiap hari gitu. Kalau Reiki itu seperti itu. Yang aku pelajari ya. Tapi kalau misalnya ada Master Sony, beliau ini juga Master Reiki, beliau bilang gini, kita itu punya jalur energi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses Reiki Ibu Lili misalnya, aku mengakses energi alam semesta milik Lili, energi terbaik dari alam semesta masuk ke dalam itu juga bisa. Cuman ya kita harus punya apa ya? Itu kan mind, body, and soul ya, pikiran, ya kan? Udah gitu mind, body, tubuh, dan jiwa harus terkoneksi. Pada dasarnya begini, kita ini manusia, itu adalah seperti sebuah gelas. Dan Tuhan itu atau alam semesta atau apapun namanya, itu adalah lautan. Pada saat kenapa kita bisa hidup adalah karena gelas ini yang tadinya kosong diambil air dari laut masuk ke dalam gelas ini. Makanya dia jadi hidup. Itu kita. Nah, oke. Jadi kalau kita ingin terkoneksi dengan alam semesta dan dengan Tuhan, artinya nih si roh dari lautan ini
harus terkoneksi dengan lautannya. Maka kita akan bisa mengakses energi ilahiyah tadi, divine energy. Gitu. Nah, divine energy ini setiap orang punya caranya sendiri-sendiri juga sebetulnya. Jadi bisa kita. Tapi ya tadi meditasi, nanti akan terkoneksi sendiri. Yang penting jiwa itu kan adanya di jantung ya. Jantung itu adalah rumahnya jiwa. Artinya kenapa makanya kembali lagi rasa yang harus dikontrol untuk kita frekuensinya sama dengan ilahiyah gitu. Dada kiri, kalau Reiki begitu. Bahagia, terkoneksi. Sudah gitu. Kayak gitu sih Kak. Nggak, kalau misalnya nggak kebayang, Kakak mungkin bisa coba browsing aja, cari tempat yang untuk attunement Reiki. Itu banyak kok, ada beberapa yang ya, dari mulai yang harganya biasa-biasa sampai yang harganya gila-gilaan itu ada itu. Gitu. Tapi itu membantu sih kalau saya ya. Dulu tuh saya tuh overthinking, orangnya apa namanya tuh minderan, aduh luar biasa deh. Kecil hati, udahlah pokoknya mah banyak takut, wah udahlah kacau balau lah pokoknya ya. Ya kalau saya inget-inget dulu tuh. Nah, tapi terus kemudian saya ikut Reiki, mulai lebih tenang, lebih baik gitu ya. Merasa ada apa ya, keyakinan. Tapi the real keyakinannya itu justru pada saat saya sudah makin mencari gitu loh Kak. Jadi Reiki ini kayak cuman membuka intuisi saya gitu ya. Habis itu nanti mulai saya ke sana kemari, dapat apa, dapat apa, dapat apa, sehingga akhirnya bisa sampai ke apa namanya, ketenangan ya. Kalau saya bicaranya menjadi lebih tenang, lebih lebih mindful, lebih ya udah gitu, bahagia aja Pokoknya selalu. udah di atas 200 saja ya. Nggak, belum tentu Kak, belum tentu. Oh masih banyak Kak, masih. yang pasti sih buat saya tidak terlalu memikirkan saya ada di level berapa. Yang pasti begini aja, saya hidup itu pengen bahagia. Ya. Saya nggak mau mikirin omongan orang, nggak mau mikirin orang lain bagaimana. Orang itu pasti baik, nggak mungkin jelek semua, ya kan? Ya kalau dia nggak suka sama kita mungkin ya sudahlah, biarin aja. Belum selaras frekuensinya, ya kan? Wes, udah gitu toh. Sisanya saya cuma mau bahagia. Gitu. Nggak usah dipikirin lah gitu ya. Ya betul, betul. Itu kan kayak gini Kak, kayak energi vampir. Pernah dengar nggak istilah energi vampir Kak? Enggak. Jadi kalau misalnya kita nih ketemu sama orang, terus orang ini tuh nyebelin banget gitu, sampai kita tuh emosi greget gimana gitu misalnya ya. Nah itu kan energi kita kan kesedot sama dia. Itu energi. Kayak vampir. Ya betul. Atau misalnya ada teman kita curhat, ngeluh mulu. Aku tuh kenapa ya, aku tuh gini ya, ya tak padahal aku udah gini. Wah terus aja ngeluh. Ya kan? Mengeluh terus. Kan kita lama-lama jadi kebawa. Ya kan? Entah jadi kesel atau kita jadi ikutan sedih. Itu energi vampir itu. Dia nyedot energi yang frekuensinya kita lagi tinggi tuh turun. Nah itu yang begitu-begitu sebaiknya dijauhin. Terus ada triknya juga nih kalau habis ketemu yang begitu, kita bersihkan diri kita dari energi entanglement ya, quantum entanglement negatif dengan orang tersebut. Ini tangan kanan di kiri, di dada kiri kelihatan. Sebentar, ini tuh jelek banget ya ininya posisinya. Ini tangan kanan di dada kiri, buang ke bawah, buang ke bawah, kemudian tangan. Ini 3 kali ya, 1, 2, 3. Tuh, 3, udah ya. Jadi maksudnya gini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah setelah itu ambil. Ambil energi baru. Ya, energi negatif tadi yang kita buang itu diambil, dikumpulkan. Ya, kemudian kita putuskan, gunting 1. Aku memutuskan energi negatif yang menghubungkan aku dengan orang itu 3 kali, gunting, habis itu buang ke bawah, buang ke dalam tanah. Setelah itu kita ambil energi terbaik dari alam semesta, masukkan ke dalam badan kita. Gitu. Jadi ininya 3 kali ya? Ya, ini 1, 1, 2. kan kiri,
kanan, Mm-mm. kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri. Ya, oke. Kiri, Kiri, kanan, kanan, kiri. kiri. Hmm. Ambil, gulung, gunting, buang. Baru habis itu kita ambil energi terbaik dari alam semesta, masukkan ke dalam badan kita. Depan dulu, dari depan dulu kita ambil, dari gini ya, ambil, masukkan. Sampai ke pusat. Kalau ini saya mengadaptasi juga dari, jadi saya kombinasi ya, dari Qigong juga. Kalau Qigong itu kita harus tutupkan di pusar ya energinya ya, gudang energinya di situ tuh. Kalau perempuan kiri di atas tangannya, kalau laki-laki pada saat kita tutup itu yang di atas tangan kanan. Gitu. Jadi kan masukin, tutup, masukin, tutup. Kayaknya ini mesti sesi tersendiri nih ya, Suci Mary ya. Tapi aku bukan Iya. belum nggak berani ngasih. Aku sih ini berbagi aja ya. Yang aku dapat pelajarannya nih. Ceritanya dapat dari sini masukan, dari sini masukan gitu. Terus aku cobain, oh yang kena ini nih, yang enak ini. Oh yang enak ini nih gitu. Oh yang ini kurang kena nih di saya itu. Ada yang gitu juga sih Kak. Nah, nanti teman-teman boleh tulis di kita punya grup Daily Mindfulness. Next-nya pengen minta topiknya apa nih dari Ibu Sagita. Setuju nggak teman-teman? Kalau bisa ya. Sorry. Setuju. Bu. Sorry, Bu Leng. Iya. Mungkin ini kan baru ya. Sekaligus diceritain begitu banyak, kita juga jadi nangkapnya udah gitu bahasa Inggris. Ya tahu saya nggak bahasa Inggris, teman I love you, you love me gitu. Oke. Ya, mungkin ini kan kita juga sorry ya. Kita kan dari jam 7 sampai jam 8. Ini kan udah hampir jam 9 juga. Jadi maksud saya kalau bisa sebagian. Jadi kita bisa nangkepnya lebih banyak gitu loh. Oke. Mungkin begitu, sorry nih. Nggak Nggak tahu kalau yang lain-lainnya kira-kira mungkin Kita kalau ada yang ini bisa lebih cepat. Ini hari kan kita dapat secara global. Ya, secara global gitu kan. Jadi ada satu, kita bisa nyimpulin sih gitu loh. Tapi untuk terapinnya, untuk masuk ke dalam benak kita, mungkin memang yang tadi Ibu Saning bilang, materinya sepotong-sepotong biar penyampaiannya juga nggak terlalu cepat karena kita pesertanya ini beraneka ragam. Ya, siap. Ya. Betul. Maaf loh, ini saya kebiasaan dagang panci. Kalau dagang panci itu dikejar durasi soalnya, jadi kebiasaan ngomongannya cepat. Nah itu. Tapi ini kan ciri-ciri orang pinter kayak begitu. Pembelajar yang baik. Jadi Ibu Sagita tuh udah terpilih melalui lika-liku hidup sehingga menjadi satu sosok yang kaya akan ya ilmu pengetahuan dan apalagi udah dipraktekin ya. Jadi berbaginya itu sangat menyenangkan. Cuma kita ini kan nggak secepat itu. Jadi Betul. Levelnya masih di bawah. Ya, Kak terima Ingreni. kasih banget. Iya. Terima kasih banget. Oke. Ya. Next kita ngobrol nanti lagi. Teman-teman juga bisa tulis di grup kita. Nextnya kepengen topik apa sih yang didalemin dari Ibu Sagita itu. Ya, nanti kita minta. Nanti aku share aja ya PPT-nya ya di grup ya. Biar Ya, bisa boleh. baca-baca lagi, browsing lagi. Aduh, boleh sekali tuh. Boleh banget. Terima kasih Bu Sagita. Sama-sama, nanti aku share. Terima kasih ya Bu ya. Maaf nih. Sama-sama. Nggak apa-apa. Banyak Jadi tahu aku. Nggak apa-apa. Aku jadi tahu. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sekali Bu Sagita untuk sharingnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah join. Ya, semoga ini membuat kita lebih luas lagi pengetahuan kita. Ya, tentu nanti kan dikirimin tuh witinya.
kita bisa pelan-pelan melihat, lalu kalau ada yang nggak ngerti bisa kita tanya next-nya ya. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu depan. Makasih semua. Terima kasih Salam semuanya. ya. Pamit ya.